Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, ibu-ibu hebat. Gimana hari ini kabarnya? Eh, Semoga di dalam kehektikan kita yang gedebak-gedebuk ya sebagai ibu rumah tangga, kita masih tetap dihadirkan oleh Allah ruang untuk tenang di hati kita untuk pada malam hari ini, untuk bersama-sama, untuk belajar gimana dinamika kita sebagai seorang istri, menjadi istri yang berdaya, mendampingi suami di kala krisis seperti tema kita pada malam hari ini. Kita akan bicara dengan tema yang tentu sesuatu yang sangat dekat di kehidupan kita sebagai seorang istri. Hmm. Indis ekonomi ya, di indis ekonomi itu perubahan hidup dan tantangan rumah tangga tuh semakin kompleks, di mana kita sebagai istri kadang bingung harus meresponnya itu gimana gitu kan ya. Terus di kelas malam ini, insya Allah kita bisa belajar bagaimana cara menjadi sumber ketenangan, dukungan, dan kekuatan bagi suami kita tanpa ngerasa kehilangan diri kita sendiri. Baiklah, kita sama-sama akan belajar dengan pemateri kita yang pada malam hari ini yaitu Teh Elma Fitria, biasa dipanggil dengan Teh Elma, yang kita kenal dengan Teh Helma, adalah seorang ibu dari 6 orang anak, seorang woman well-being coach. Udah banyak ya Teh ya, para wanita dan ibu-ibu yang datang ke Teh Helma, yang dibantu oleh Teh Helma. Kemudian Teh Helma juga seorang penulis buku dedikasi istri mendukung suami, dan juga seorang trainer dan praktisi talent mapping. Nah, malam hari ini di sesi pertama kita juga nanti akan sharing dengan Kak Afni, yaitu Kak Afni ini, Kak Afni Hoirunisa lahir di Majalengka tanggal 12 Juni 1985 dan sedang membersamai satu orang anak berusia 19 bulan ya Teh. Sudah menjalani pernikahan selama 19 tahun. Selain menjadi ibu, Teh Afni juga sebagai pengajar, pendiri lembaga belajar Emisha, dan juga seorang praktisi talent mapping. Sekarang tinggal di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Nah, langsung saja ya Teh, kita sambut materi kita yang kali ini dengan Teh Elma. Assalamualaikum Teh Elma. Apa Teh Elma udah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Akhirnya dimulai juga ya sesi Ya Teh. kita. Iya. Baik, ini kita langsung mulai aja ya Teh ya. Ya, langsung mulai aja Oke. Teh. Baik, Kita usahanya on time. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan wajah-wajah yang tidak asing ya dan nama-nama yang juga sudah pernah kita ketemu baik online ataupun offline. Alhamdulillah bisa ketemu sekarang silaturahmi lagi di Kamis malam. Judulnya sih emang malam Jumat ya, tapi mudah-mudahan isinya tidak terlalu menyayat-nyayat perasaan ya. Ini kan kita topiknya tentang istri bahagia dan berdaya dan sampai menjadi 2 sesi karena memang topik ini bisa dibilang topik yang lagi jadi banyak bahasan ya untuk para perempuan sekarang. Terutama karena kita sudah tahu di Indonesia sekarang lagi banyak krisis. Nah, bagaimana krisis itu ketika tiba di rumah tangga kita masing-masing, kita bisa survive dengan potensi dan kekuatan kita apa adanya. Seperti yang tadi disampaikan sama Teh Istiqomah, gimana caranya dalam keluarga tuh kita bisa menghadapi krisis tanpa kitanya sendiri juga nggak jadi kehilangan diri kita. Soalnya memang di zaman digital, zaman sosial media seperti ini, perempuan adalah kelompok yang paling rentan untuk merasa insecure dan kemudian kehilangan dirinya, gitu ya. Nah, saya izin untuk berbagi di sini sekali lagi bukan sebagai yang sudah lulus dari krisis, tapi mungkin yang lebih lama naik turun,
menjalani naik turun dalam krisis, aneka macam krisis, mungkin lebih lama dibandingkan teman-teman di sini. Barangkali ya, saya belum nanya nih satu-satu, ada nggak yang pernikahannya lebih dari 20 tahun ya? Kalau saya kan sudah 20 tahun, dan apakah barangkali ada di sini yang anaknya lebih dari 6? Nah, berarti mungkin lain waktu pematerinya Anda gitu ya. Nah, jadi di sini saya lebih ke berbagi bagaimana pengalaman belajar, juga termasuk pengalaman membersamai banyak perempuan yang bercerita tentang bagaimana mereka bisa lulus dari situasi krisis. Nah, nanti kita juga akan dengar sharing dari Teh Afni ya. Nah, buat ibu-ibu di sini yang juga sudah mengisi asesmen ST30, monggo sambil dibuka juga ya hasil asesmennya karena nanti akan dicuplik sedikit tentang hasil asesmen. Baik, saya izin share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, baik. Oke, ya. Nah, jadi topik kita kali ini di sesi pertama adalah istri bahagia berdaya mendampingi suami kala krisis. Nah, alhamdulillah muncul gambarnya. Oke. Nah, kita mulai dari sini dulu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, apa sih yang biasanya muncul sebagai ekspresi yang mungkin ibu-ibu familiar membacanya di sosial media atau mendengar dari curhat sesama ibu-ibu atau barangkali pernah mendengar juga cerita dari saudara atau dari kerabat. Banyak perempuan yang ketika masuk ke dunia pernikahan merasa ada penurunan kualitas atau penurunan produktivitas. Apalagi kalau sang istri tersebut merasa bahwa hidup saya hanya berputar di area sumur, dapur, kasur ya. Kalau bahasa Indonesia dulu ya, barangkali kita familiar dengan itu. Dan itu jadinya terkesan tidak keren. Terlebih di zaman sosial media sekarang, kita terbiasa melihat para perempuan dengan achievement-nya masing-masing, dengan pencapaiannya masing-masing. Kalaupun pencapaiannya bukan pencapaian individual, kadang kita juga bisa terpapar oleh tampilan misalnya, oh romantic couple, oh kayak gini nih couple goals, gitu ya, yang mereka tuh bisa liburan bareng-bareng kemana, atau mereka punya aset apa dan lain sebagainya. Intinya adalah kita menjadi istri di zaman ini itu mengalami tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan zaman dulu atau zaman mbah kita dulu atau kakek nenek kita dulu. Gitu ya. Kalau Anda pernah merasakan bahwa kok saya kayaknya nggak seproduktif dulu waktu lajang ya, kok saya sekarang aktivitas saya terasa tidak sekeren dulu waktu saya masih kuliah ya, atau saya kok sekarang tidak seleluasa dulu waktu saya kerja ya, dan lain sebagainya ya. Nah, Anda perlu melihat bahwa situasi Anda yang sekarang ketika ada sedikit saja ada rasa insecurity dalam diri Anda perlu melihat bahwa posisi Anda sebagai istri justru akan bisa membawa kerentanan insecurity tadi juga ke tengah keluarga. Karena istri yang insecure dengan dirinya cenderung akan kebingungan untuk membuat keluarga merasa secure. Nah, ini dulu ya, starting point-nya kita ngelihat dulu, look in ke dalam diri kita sendiri. Apa ya isi pikiran dan isi perasaan saya, self-talk saya ke dalam diri saya sendiri, apakah nadanya bernada insecure, atau justru nadanya bernada percaya diri, merasa berharga, dan lain sebagainya. Nah, saya mulai dari sini karena ternyata kebanyakan keluarga jadi sulit untuk lepas dari krisis bermula dari orang-orang di dalamnya yang merasa insecure. Karena ini webinar istri, jadi kita bahasnya dari sudut pandang istri dulu ya. Nah, kalau kita bicara tentang krisis, krisis kan sebenarnya ada macam-macamnya. Ini saya hanya mengutip 6 saja yang paling sering muncul dalam curhat-curhat yang sampai ke saya atau dalam ruang konsultasi yang mana di situ biasanya cukup dibahas secara mendalam. Yang paling sering dibahas adalah krisis finansial. Dan kalau kita buka data perceraian yang ada di Departemen Agama, itu angka perceraian paling banyak disebabkan oleh krisis finansial. Apalagi di zaman ini ketika ada pinjaman online dan judi online. Jadi kalau sudah masuk ke ranah itu, ini akan sangat mengganggu pernikahan. Jadi krisis finansial adalah salah satu krisis paling besar bahkan pemicu perceraian. Terus krisis kesehatan misalnya, terus yang lebih bersifat sehari-hari, krisis komunikasi. Itu saja sudah bisa terasa sangat mengganggu sekarang. Terlebih banyak pasangan suami istri sekarang kalau kesulitan dalam berkomunikasi sampai nyambung antar suami dan istri, kecenderungannya mereka lari ke sosial media. Mereka mengalihkan pikiran dan perasaan mereka yang sedang tidak tenang itu untuk ya apa kayak scroll
IG misalnya, atau lihat thread, atau apa gitu, atau nonton YouTube gitu. Jadi kecenderungannya bukan menyelesaikan masalah komunikasi, tapi melarikan perhatiannya. Biasanya gitu ya. Nah itu nanti jadi nyambung ke krisis relasi. Ini bisa relasi antar suami istri, relasi orang tua ke anak, relasi orang tua sang ayah bunda ini kepada kakek neneknya, kepada mertua, dan lain sebagainya. Jadi ini jadi sambung menyambung ya. Karena ini biasanya juga disebabkan oleh komunikasi. Terus di zaman sekarang juga ketika karir itu bermacam-macam, banyak karir yang bergeraknya di bidang digital, tapi juga ada karir yang masih harus bekerja secara offline, kerja kantoran. Ternyata ini juga menciptakan aneka macam krisis yang unik, gitu ya. Kita bisa menyaksikan ada keluarga yang ketika bekerjaannya bisa work from home, ternyata jadi punya waktu main dengan anak, tapi di sisi lain mereka jadi sangat apa ya, terbiasa untuk aktivitas itu hanya seputar mereka saja karena jarang terhubung sama anggota keluarga besar lain yang mana kegiatan aktivitas karirnya justru sangat memakan waktu. Itu contoh ya, ternyata ada beda-beda ragam karir saja sudah mempengaruhi. Dan karena aneka karir tuh sekarang lebih beragam dibandingkan zaman dulu waktu belum ada digital, maka kebingungan para suami dan kebingungan para istri terkait karir sekarang jauh lebih muncul dibandingkan dulu. Terus ini jadi nyambung juga ke bagaimana pengasuhan dan pendidikan anak. Setidaknya karena saya sama suami, sama teman-teman di sini menginisiasi sekolah alam informal, kebanyakan yang datang orang tua juga ada cerita tentang kekhawatiran itu, ataupun krisis tentang pendidikan yang mereka amati di keluarga besar mereka, atau lebih jauh lagi yang mereka amati di zaman ini. Jadi saya sering mendengar topik-topik tentang krisis itu, setidaknya topiknya antara 6 ini. Nah, jadi kalau kita bicara menjadi istri bahagia, berdaya, mendampingi suami di kala krisis, krisisnya bukan cuma krisis finansial ternyata. Kalau di zaman ini krisisnya jadi bisa macam-macam gitu ya. Mungkin kalau kita mau lihat lagi overview lebih jauh, ada krisis politik, krisis negara, krisis ekonomi, dan sebagainya ya. Jadi ini sebenarnya bisa saling berpengaruh satu sama lain. Nah, karena ini webinar istri, kita semua yang hadir di sini adalah perempuan. Pertanyaan besarnya dalam posisi Anda sebagai istri, Anda tahu nggak ketika krisis Anda harus ngapain? Karena inilah moment of truth-nya. Apakah pernikahan saya kokoh atau tidak, itu diujinya ketika krisis. Dan nanti sepanjang materi kita bisa lihat juga bagaimana para nabi terdahulu menghadapi krisis bersama dengan istrinya. Oke, kita lanjut lagi ya. Saya meyakini, ini keyakinan saya pribadi dan saya rasa ini juga banyak menjadi jawaban dari setiap perempuan yang mengkonsultasikan terkait pernikahan dan rumah tangganya ke saya. Ini satu benang merah yang saya amati sama di semua orang, terlepas orang tersebut sadar atau tidak. Sebenarnya pernikahan Anda itu adalah bagian dari rencana Allah. Jadi Anda dinikahkan oleh Allah. Walaupun pada prakteknya ada penghulu di depan Anda dan ada ijab kabul, tapi yang membuat pernikahan itu terjadi dan yang memasangkan Anda dengan jodoh Anda, yaitu suami Anda, itu Allah. Jadi Allah yang punya rencana. Oleh karenanya, karena kita tahu jodoh itu diatur oleh Allah, maka kita tahu nggak mungkin salah pilih kan ya. Dan pasti ada rencana mengapa dipasangkannya dengan orang yang itu. Bagi Anda yang sudah menikah di atas 5 tahun, pasti bisa merecall memori masa-masa adaptasi, perkenalan, masa-masa asimilasi, gimana caranya kita jadi bisa banyak nyambung dalam berbagai hal, gitu ya. Dan mungkin di tahun kelima, di tahun keenam, ada pikiran, kok bisa ya saya nikah sama orang ini? Atau, alhamdulillah ya saya nikah sama orang ini. Bahkan dua dua self talk tadi itu bisa muncul di waktu yang sama, begitu ya. Nah, maka kita perlu bisa melihat bahwa apapun yang terjadi dalam pernikahan itu bagian dari rencana Allah. Krisis yang terjadi, yang menghadang di pernikahan, yang menjadi badai yang menerpa rumah tangga, itu juga bagian dari rencana Allah. Nah, yang jadi masalah atau bukan masalah, yang jadi isu itu bukan tentang terjadinya krisis atau tidak dalam pernikahan. Karena semua rumah tangga itu Allah ciptakan sepaket dengan ujiannya. Pasti. Karena setiap manusia lahir ke alam dunia, Allah sudah tetapkan atasnya, pasti kau akan mengalami kesulitan, kemudahan, naik, turun, bahagia, sedih, luka, sembuh, dan lain sebagainya. Itu pasti sudah sepaket. Jadi pernikahan pun sama. Pernikahan itu rumah tangga Allah ciptakan sudah sepaket dengan ujiannya.
Pertanyaannya adalah ketika krisisnya terjadi, ketika masalahnya mendera, ketika badainya menerpa, bagaimana respon Anda ketika terjadi hal tersebut? Itu yang Allah tunggu dari kita. Allah melihat Anda meresponnya bagaimana ya? Dan kita perlu ingat bahwa sebagai manusia itu selalu diberi dua pilihan jawaban atau dua pilihan respon. Mau jalan fujur atau jalan takwa. Mau jalan salah atau mau jalan benar. Itu yang menjadi penting, bagaimana respon kita. Dan waktu tadi saya sebutkan bahwa ketika menjadi istri, Anda sadar nggak posisi Anda harus bagaimana? Karena banyak yang salah memberi respon sehingga tidak bisa lulus dari krisis. Padahal di situ penentunya. Kita bisa memberi respon yang tepat atau tidak. Gitu ya. Lanjut lagi ya. Nah, menariknya, kan dalam pernikahan itu bukan cuma satu orang ya, tapi ada dua orang. It takes two to tango. Jadi dalam pernikahan, baik maupun sang laki-laki ini yang menjadi jodoh Anda datang sebagai suami, sebenarnya ini adalah penyatuan dua jiwa. Masing-masing orang membawa sejarah hidupnya dan kesembuhannya, membawa semua perjalanan belajarnya, membawa rasa takut dan harapannya, apa yang membuat dia khawatir, apa yang membawa. Jadi sebenarnya ini disatukan dua-duanya. Masing-masing orang punya sejarah berbeda karena berasal dari keluarga berbeda. Masing-masing orang punya masa kecil berbeda, cara belajarnya berbeda, cara mereka menyembuhkan diri berbeda, lukanya berbeda, dan lain sebagainya. Dan bahkan ketika teman-teman mengisi ST30 misalnya, teman-teman bisa membandingkan hasil ST30 teman-teman itu pasti beda dengan peserta webinar ini yang lainnya. Jadi beda-beda. Artinya setiap orang bukan hanya membawa masa lalunya, setiap orang membawa potensi dalam dirinya. Allah tidak menciptakan kita kosongan. Allah menciptakan kita sudah sepaket dengan modalitas yang Allah berikan, yang dengan modalitas itulah kita akan mampu menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Makanya dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan dibebankan beban kepada setiap nafs kecuali atas dasar kemampuannya. Itu artinya, bahkan Anda menikah dengan laki-laki yang ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menempa Anda mencapai diri Anda yang terbaik dengan seluruh potensi yang sudah Allah jadikan modal awal Anda. Bayangkan, pernikahan itu sebenarnya untuk itu. Nah, coba Anda lihat hasil ST30 Anda. Kalau ini hasil ST30 saya ya. Nanti Anda bisa lihat tuh di hasil Anda mana yang warna merah, warna kuning, dan sebagainya. Lalu Anda bisa lihat mana yang kekuatan saya ya, mana yang kelemahan saya. Ini contoh ya misalnya. Saya sudah tahu bahwa kelemahan saya adalah di bagian misalnya ini nih, restorer. Bisa kelihatannya RES, restorer. Jadi kalau ada barang rusak di rumah, itu buat saya dorongan untuk ngebenerinnya tuh lama banget. Jadi sekarang bayangkan anak saya 6 dan 6-6-nya di sekolah alam yang mana tiap hari main di luar ruangan outdoor. Jadi yang namanya celana sobek itu udah biasa banget. Tapi karena anak saya ada 6, jadi minimal ada 6 celana sobek ya. Terus nggak langsung saya benerin tuh. Kenapa? Karena dorongan restoringnya ternyata di saya lemah sekali. Akhirnya kadang-kadang saya menemukan satu tas kain isinya adalah tumpukan celana sobek yang mana saya tidak sempat memperbaikinya, tidak sempat membawanya ke penjahit. Ujungnya apa? Saya beli baru. Ternyata di situ saya jadi melihat, oh saya lebih berperan sebagai quality control, penjaga mutu, disiplin, ya teliti. Jadi buat saya mirip kayak quality controller di industri ya. Kalau ada barang yang tidak lulus QC diapain? Kan bukan diperbaiki ya. Ya udah dikepinggirin aja. Serah mau jual murah kek, mau dihibahkan, terserah. Atau mau kalau itu ada produk yang bisa dihancurin lagi dan kemudian bisa menjadi barang yang lain, ya bebas deh. Pokoknya tidak masuk ke jajaran yang akan dijual gitu ya. Jadi cara saya bertindak seperti itu saya sudah hafal. Oh berarti pasti saya akan cenderung mending beli yang baru daripada ngebenerin yang rusak. Itu contohnya. Saya sudah memahami saya dorongannya begitu. Suami saya juga sudah memahami dorongannya begitu. Jadi kami berdua sudah tidak akan protes tentang itu. Tapi menariknya saya pernah ketemu suami istri yang si suaminya restorernya paling kuat. Si istrinya quality controlnya paling kuat. Si suaminya yang restorer kuat ini quality controlnya paling lemah. Si istrinya yang quality control kuat, restorernya paling lemah. Dan mereka tuh sangat sering ribut urusan barang rusak. Menariknya di akhir sesi, si suaminya kan setelah ketawa-ketawa kita bahas barang-barang bertiga. Si suaminya bilang gini, Bu Elma, kayaknya tadi saya lupa cerita deh, saya itu persisnya jualan apa. Karena bilangnya beliau udah pengusaha, tapi nggak bilang produk jualannya apa. Oh iya ya Pak, betul. Memang Bapak jualan apa sih? Saya tanya gitu.
coba ibu lihat, terus si kameranya tuh diangkat, ini via Zoom ya, itu waktu pandemi konsultasinya. Kameranya tuh diangkat sehingga tembok belakangnya tuh tersorot. Nah, di tembok belakangnya itu ada rak yang besar dengan ada banyak barang-barang berjejer. Terus si kameranya tuh di zoom dideketin gitu ya. Ternyata si bapak ini jualan HP bekas. Bayangkan itu ya perasaan istrinya. Jadi istrinya akan merasa kayak, ngapain sih jualan HP bekas? HP bekas kok diurus? Beli aja HP yang baru. Kenapa nggak jualan HP baru aja sih? Terus si suaminya nggak paham, kenapa kamu ribet banget sih? Emang kenapa sih? Karena aku bisa ngebenerinnya. Dan ini kan toh menghasilkan uang juga buat kita. Kamu habis pikir apa kayak yang agak keren gitu dikit ya. Ternyata itu ributnya mereka. Jadi waktu si suaminya menunjukkan jualannya, yaitu HP bekas yang berhasil dia perbaiki dan dia jual, suaminya menunjukkan wajah berbinar dan bahagia dan bangga. Sementara istrinya mengernyitkan dahi dan kayak, apa sih yang kayak begini kok dijual gitu ya. Coba kalau Anda tidak berhasil membaca perbedaan Anda dan pasangan sebagai hal yang unik dan layak diterima, maka Anda bisa jatuh dalam keributan-keributan kecil harian. Bayangkan kalau isi hidup Anda adalah keributan-keributan kecil harian, bagaimana ketika krisis datang? Karena krisis bukan keributan kecil, krisis adalah badai. Kokoh apa tidak nih relasi Anda? Gitu kan? Dan apakah kita bisa memastikan bahwa relasi kita sehari-hari adalah relasi yang memperkuat kepercayaan atau justru mengikis kepercayaan? Maka buat kita memang penting untuk mengenal duluan. Dan toh kan SC30 free kan ya. Jadi kalau teman-teman sudah mengisi untuk diri teman-teman sendiri sebagai istri, coba lihat yang suami. Minimal ngelihat ada bedanya enggak? Ada yang kontras enggak? Di suami kuat, di saya lemah, atau di saya yang kuat, di suami itu lemah. Setidaknya itu sudah bisa jadi informasi penting. Oh, ternyata benar ya, kita tuh ada beda yang kontras misalnya. Atau justru mirip banget, itu juga bukan berarti tanpa konflik ya. Barangkali di sini ada ibu-ibu yang justru mirip banget karakternya sama suami, dan justru karena sama-sama lemahnya sama atau kuatnya sama, sering ketemu masalah yang sama gitu ya. Contohnya saya safe keeper lemah, suami saya juga safe keeper lemah. Jadi mencari kunci adalah aktivitas harian kami. Kunci motor di mana ya? Iya ya, kunci kantor di mana ya? Sampai anak-anak tuh udah hafalnya pasti nih berdua salahnya begitu. Oke, jadi nanti Anda temukan ya. Nah, nanti kan akan dibahas juga ya sama teman-teman praktisi TM yang ada di grup. Nah, sekarang kita geser sedikit. Kalau tadi bicara tentang potensi, artinya kan kita jadinya tahu bahwa oh, suami saya itu punya kelebihan, punya kelemahan. Saya juga punya kelebihan, punya kelemahan. Tapi dalam posisi sebagai istri dan sebagai suami, Allah sudah menetapkan tugas. Suamilah yang harus jadi imam. Nggak boleh istri yang jadi imam. Istri harus jadi makmum. Dan nggak boleh suami yang jadi makmum. Mau semaskulin-maskulinnya Anda tidak bisa menjadi imam dan tidak mungkin menjadi imam yang lebih baik daripada suami Anda. Kalaupun suami Anda tampaknya kalah maskulin dibandingkan Anda. Misalnya Anda sangat powerful gitu ya orangnya, ya tetap aja posisi Anda sebagai istri adalah makmumnya. Itu adalah tugas selaras fitrah dan itu tidak akan bisa bergeser. Tantangannya adalah ternyata ini jagonya iblis ya dari sejak Nabi Adam pertama diciptakan. Kita tahu bahwa iblis diusir dari surga karena tidak taat, tidak patuh pada perintah Allah untuk bersujud. Dan kita bisa lihat di situ ketika Allah bertanya, "Mengapa kau tidak mau sujud?" Kan itu pertanyaannya. "Mengapa kau tidak mau sujud?" Dan jawaban iblis saat itu adalah, "Aku kan terbuat dari api, sementara dia terbuat dari tanah." Kalau kita lihat kalimat tanya jawab itu, pertanyaannya adalah, "Kenapa kamu tidak mau sujud?" Jawaban yang logis adalah misalnya, "Aduh, pinggang saya encok ya Allah, jadi nggak bisa sujud." Nah, itu jawaban yang logis. Jawaban yang menjawab pertanyaannya. Tapi jawaban iblis tidak menjawab pertanyaan Allah. Betul kan? Saya terbuat dari api, sementara dia terbuat dari tanah. Itu artinya iblis mengatakan persis apa yang sedang muncul di kepalanya. Kenapa? Karena iblis menyaksikan semua proses yang terjadi sejak Allah mengumumkan bahwa Allah akan menciptakan khalifah. Sebelum manusia diciptakan, Allah mengumumkan sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Khalifahnya belum diciptakan, ini baru diumumkan. Tapi iblis sudah ada di situ. Dan iblis menyaksikan semuanya. Artinya sepanjang semua proses tadi, sampai akhirnya Nabi Adam dites bisa jawab semua pertanyaan, lalu semua makhluk sujud, tapi iblis tidak sujud. Di dalam pikiran iblis, dia berpikir sendiri, berasumsi sendiri, membuat dunia sendiri di dalam pikirannya, membuat definisi-definisi sendiri dalam pikirannya, tanpa tabayun, tanpa bertanya.
Familiar nggak ibu-ibu? Bukankah kita adalah makhluk yang cenderung lebih dekat pada topik-topik emosi? Ketika emosi itu muncul dalam perasaan kita, dalam diri kita, dan kita tidak bertanya, tidak tabayun, tidak asertif, tidak menyampaikan pemikiran dan perasaan, maka si perasaan tersebut cenderung berputar-putar di pikiran kita, ketempelan sama segala macam asumsi kita, jadilah suuzon, jadilah judgment, jadilah hal-hal yang membuat kita punya persepsi tertentu kepada pasangan. Ternyata itulah penyebab paling umum mengapa istri susah taat sama suami. Ternyata itu. Jadi kalau misalnya kita mau merunut lagi misalnya, ya mau gimana saya taat sama suami, mau suami saya juga tidak terhormat, kelakuan buruk dan sebagainya. Betul, tentu saja ada faktor dari suami. Karena seperti saya tulis di buku Dedikasi Istri Mendukung Suami, dan saya sampaikan juga di workshop offline Dedikasi Istri Mendukung Suami, saya selalu menyampaikan bahwa istri itu bisa mudah untuk taat dan patuh kalau suami itu layak dihormati dan layak dikagumi. Harus dua hal itu, layak dihormati dan layak dikagumi. Cuma kan kita lagi bicara jatah kita ya. Anda sebagai istri tugasnya apa? Tugasnya taat. Berarti ini harus dari dua arah. Sang laki-laki sebagai suami harus menjadikan dirinya layak dihormati dan layak dikagumi. Sang istri harus menjadikan dirinya tuh untuk mudah menaati. Gitu kan ya? Dan menariknya memang patuh dan taat itu adalah godaan besar buat manusia. Dan ketika iblis diusir dari surga karena tidak mau taat dan patuh, itu menandakan bahwa menjadi orang yang tidak taat adalah godaan paling dasar dan paling basic yang akan dilakukan iblis kepada semua manusia. Ini bukan hanya istri, kepada semua manusia. Tapi kita tahu kan ada hadis yang mengatakan Rasulullah bertanya mengapa penghuni neraka itu banyak perempuan. Lalu jawaban malaikat adalah karena kebanyakan dari mereka tidak bersyukur pada tidak mensyukuri suaminya. Gitu kan? Berarti kan tidak mensyukuri itu adalah bentuk lebih jauh dari yang awalnya. Kenapa sih harus taat sama dia? Ya nggak mau lah. Gengsi atau ya seperti tadi I am better than him. Saya terbuat dari api sementara dia terbuat dari tanah, gitu kan? Jadi pahami dulu bahwa untuk menjadi istri, godaan pertama dari iblis kepada Anda adalah dibuat untuk susah taat. Kenapa ini jadi nyambung sama topik krisis? Bukannya judulnya istri bahagia berdaya dan memandu suami ketika krisis? Iya betul, justru contoh para istri yang berhasil menemani, mendampingi suaminya di kala krisis adalah istri yang taat. Jadi kita mulainya dari sini dulu, pahami dulu godaannya apa, dan jangan sampai kita masuk ke jebakan itu. Oke? Nah, terus kalau kita masuk lagi lebih dalam, tadi kan tentang istri ya. Ketika istri dan suami itu sadar, mereka berdua punya potensi masing-masing, potensinya bisa mirip, bisa juga beda banget, ya. Maka untuk menjadikan relasi mereka kokoh di hadapan krisis yang menerjang, maka dua hal perlu dijaga. Pertama, haruslah ada kepemimpinan penuh cinta. Saya sebut kepemimpinan karena ada yang pemimpin dan ada yang dipimpin. Itu semua, dua-duanya itu termasuk satu sistem kepemimpinan. Tidak mungkin ada pemimpin kalau nggak ada yang dipimpin. Tidak mungkin ada yang dipimpin kalau nggak ada pemimpinnya. Jadi ini adalah satu sistem kepemimpinan. Dan dalam keluarga ini adalah kepemimpinan yang paling sejati dan mestinya penuh cinta. Supaya jadi kepemimpinan sejati. Pemimpin terbesar dalam sejarah umat manusia, pemimpin terbaik adalah Rasulullah. Dan Rasulullah itu dikenal sebagai sosok yang sangat penuh cinta kepada semua orang, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada cucunya, kepada keluarga besarnya, bahkan keluarga besarnya yang masih kafir sekalipun, dan kepada semua orang yang berelasi dengannya. Bahkan Rasulullah itu dalam kepemimpinannya itu menjamin keselamatan semua orang yang berbeda agama. Ya kan dari sini kita bisa lihat, oh berarti kalau kita pengen relasi sehat dengan pasangan, anatominya apa nih yang penting? Anatomi itu kan kayak bagian dalam tubuh kita ya, emang di dalamnya ada apa aja sih? Dalam relasi yang sehat, apa saja komposisinya? Setidaknya dua ini, kepemimpinan penuh cinta. Dan kalau bicara kepemimpinan penuh cinta, berarti kita bisa lihat ya faktor utamanya ada di apakah sang laki-laki bisa memimpin, apakah dia layak dihormati dan layak dikagumi, dan apakah sang istri bisa untuk dipimpin dan dia juga mudah untuk taat dan mudah untuk dididik, gitu kan? Nah, kalimat penting yang akhirnya saya temukan ketika melakukan riset untuk menulis buku Dedikasi Istri Mendukung Suami, buku itu kan didasarkan pada 20 tahun perjalanan pernikahan saya.
Jadi proses belajar itu tuh saya coba kerucutkan menjadi kalimat-kalimat penting yang ini rasanya nemu nih the essence of the journey. Ya, saya begitu karena bakat kuat saya intellection ya, mohon dipahami. Jadi cara memahaminya perlu mendalam. Saya menemukan kalimat ini yang di bawah. Ini didiskusikan bareng sama suami saya, Kang Firman. Laki-laki ternyata akan mencintai orang yang paling mendukungnya. Sementara perempuan akan mendukung orang yang paling ia cintai. Nah, buat di sini yang pernah ikut workshop offline dedikasi istri mendukung suami, kalimat ini saya ulang-ulang sepanjang workshop dan rasanya itu mungkin belum pernah dengar dari tempat lain. Bisa jadi Anda belum pernah dengar. Ternyata laki-laki itu menikah itu menawarkan kepemimpinan. Maka kalau dia melihat sang istri adalah orang yang paling mendukungnya, maka dia pun akan makin cinta sama istrinya. Tapi sang istri, sang perempuan, masuk ke dunia pernikahan karena ingin dicintai. Sebetulnya bukan duluan karena ingin dipimpin, tapi karena ingin dicintai dulu. Dan perempuan akan paling mendukung orang yang dia cintai. Maka pernikahan adalah sinergi yang bisa memfasilitasi dua kebutuhan itu. Sang laki-laki menawarkan kepemimpinan untuk mencapai misi hidupnya, dia butuh orang yang dia yakini akan jadi orang yang paling mendukungnya. Dan dia berharap itu adalah sang perempuan yang dia lamar. Begitu kan? Maka ketika dia melihat sang perempuan, sang istri ini menjadi orang yang paling mendukungnya, maka sang laki-laki akan makin mencintainya. Dan ketika sang istri semakin mendukung suaminya, dan itu terlihat karena dia paling mencintai suaminya. Dan saya melihat, saya jadi ingat ada video, saya malah lupa ya yang bicara siapa, tapi seorang tokoh agama. Dia mengatakan begini, dari mayoritas kejadian perceraian itu terjadi karena gugatan sang perempuan. Jadi ini angka perceraian seluruh dunia ya, bukan cuma Indonesia. Karena yang bicara ini tokoh agama dari luar negeri. Dia bilang bahwa kalau dirunut angka perceraian dari seluruh dunia dan dilihat apa penyebabnya, kebanyakan itu gugatan dilayangkan oleh sang perempuan, oleh sang istri. Dan kalau dirunut lagi, kenapa kok sang istri yang banyak menggugat cerai? Ternyata kejadiannya banyak yang mirip. Jadi katanya gini, perempuan sebenarnya settingan dasarnya adalah sangat loyal. Perempuan itu settingan dasarnya sangat loyal. Dan dia tuh mau untuk bertahan, menunggu, bersabar, memandu, bersemangat lagi, antusias lagi untuk semakin menunggu suaminya ini berkembang. Tapi ini kata si tokoh agama ini tokoh agamanya ini laki-laki. Dan ketika dia bercerita, dia tuh konteksnya lagi marahin yang laki-laki. Dia bilang, tapi ya gitu ya bodohnya laki-laki itu ya. Kadang tuh hilang semangat di tengah jalan, kadang dia tidak lagi memuliakan sang istri, tidak lagi memprioritaskan sang istri, dia apa sibuk dengan pekerjaannya kah, atau dia justru sibuk dengan hal-hal mubazir yang melalaikan dirinya lah dan sebagainya. Sehingga dia tuh kayak sudah tidak ada lagi apa ya, ibaratnya kalau sang perempuan tuh saya kok udah nggak ngerasa dikejar lagi ya sama istri saya, sama suami saya. Perasaan dulu sebelum nikah tuh kayak yang dikejar, yang penting. Nah, ketika sang suami itu menikah dan dia tuh lupa sama tujuan hidupnya, maka perilakunya kan begitu ke istrinya, tidak memprioritaskan, nggak terlalu nganggap penting dan sebagainya gitu ya. Nah, padahal istri itu settingan dasarnya itu sangat loyal dan dia akan terus berusaha menunggu, menyemangati dan lain sebagainya sampai titik tertentu sang perempuan sudah tidak tahan. Jadi kata si tokoh agama ini, jadi kalau perceraian itu terjadi dan perempuan yang melakukan gugatan, it's your fault man, kata bilang gitu, you're dumb, katanya gitu. Nah, jadi di sini bisa kelihatan perempuan itu ketika menikah dia sudah mempersembahkan seluruh cintanya dan siap untuk mendukung. Nah, di waktu yang sama pernikahan yang sehat, sang laki-laki akan makin mencintai istri yang mendukungnya. Jadi pernikahan adalah relasi yang paling bisa memfasilitasi kebutuhan utama laki-laki dan perempuan. Dan untuk menjalankan sinergi yang sehat seperti ini, apa kebutuhan utama sang suami? Suami butuh dipercaya. Karena kalau dia dipercaya 100%, dengan kata lain dia tahu orang tersebut mendukungnya 100%. Maka otomatis sang suami akan makin cinta sama istrinya. Gitu kan? Dan sama sang istri juga, istri kan butuhnya dicintai ya. Dan untuk dia makin dicintai, berarti yang perlu dia lakukan adalah makin memberikan dukungan. Karena makin memberikan dukungan, itu juga akan meningkatkan rasa cintanya. Berarti pernikahan persis memenuhi kebutuhan suami dan istri. Karena suami jadi kebutuhan dipercayanya dia dapatkan dari pernikahan. Sang istri juga kebutuhan untuk dicintai dia dapatkan dari pernikahan. Beginilah
relasi yang sehat dan kokoh menghadapi badai apapun. Karena kita nggak bisa nebak badai krisis apa yang akan datang ke pernikahan kita. Nggak mungkin kita tahu. Saya tidak tahu apa krisis yang akan menerpa rumah tangga saya. Anda juga tidak tahu krisis apa di depan sana yang akan menerpa rumah tangga. Tapi untuk menjadikan relasi Anda sehat, caranya perlu begini. Oke? Dan dalam ranah sebagai istri, berarti apa yang perlu kita lakukan? Kita mendukung dan kita makin mencintai. Oke, lanjut lagi ya. Bismillah. Nah, jadi istri yang dicintai oleh suami, maka dia akan percaya pada suaminya, dia juga akan makin loyal dan setia menghadapi aneka macam krisis. Jadi ketika krisis itu datang, biasanya posisi istri itu defaultnya begini dulu. Oke, saya siap nih untuk memandu dan saya percaya kok sama suami saya akan mendampingi, akan menemani. Biasanya gitu ya. Sementara sebenarnya di waktu yang sama, apa yang ada dalam pikiran suami? Dia bakal ngukur diri, saya sanggup nggak ya? Dan ketika saya ngukur saya sanggup apa tidak, sayanya masih layak dipercaya nggak untuk menghadapi ini? Ada nggak yang masih percaya sama saya bahwa saya bisa melewati krisis ini? Dan orang pertama yang akan dilihat sama suami adalah istri. Istri saya masih percaya nggak untuk saya melewati proses ini? Mau nggak dia sabar mendampingi saya sampai berhasil keluar dari krisis? Karena kadang suami itu nyerah duluan. Dan kenapa dia nyerah duluan? Karena mungkin dia kelelahan untuk membuktikan pada dirinya sendiri, termasuk kepada orang yang terdekat, bahwa saya bisa melewati krisis. Karena sebenarnya deep down inside, laki-laki itu dibekali dengan insting dan naluri bahwa saya bisa menghadapi itu. Kalau kita lihat di kisah-kisah suku-suku tradisional, semua pemburu itu laki-laki. Itu kan ya. Jadi akan selalu ada momentum di mana dia berhadapan dengan hewan buruan dan dia harus self talk ke dalam dirinya sendiri, saya sanggup nggak nih nangkep hewan buruan ini? Dan jawabannya harus iya, self talknya harus menjawab iya sehingga dia mau bergerak. Nah kadang self talk seorang suami itu jadi tidak, jawabannya jadi tidak ketika dia melihat tak ada orang yang percaya sama dia, apalagi istrinya. Ingat balik lagi ke yang tadi, suami menikah itu menawarkan kepemimpinan. Jadi kalau dia melihat bahwa orang yang saya lamar dan saya yakini dia akan paling mendukung saya dan saya yakini dia akan bisa saya pimpin dan saya didik, ternyata dia orang pertama atau dia orang utama yang meragukan kemampuan saya menghadapi krisis ini, maka saya makin tidak percaya sama kemampuan saya sendiri. Dia akan sangat kelelahan kalau harus dia sendiri yang membuktikan pada istrinya. Jadi bayangkan kalau di hadapan krisis, Anda justru dalam tanda kutip meninggalkannya karena membiarkan dia menghadapinya sendirian, atau bahkan worse than that, Anda meminta pembuktian bahwa dia berhasil melewati krisis tanpa bantuan Anda. Bayangkan betapa lelahnya bagi sang laki-laki dan pasti akan sangat lelah buat Anda sebagai istri karena posisi Anda menunggu dan meminta hasil atau meminta pembuktian. Itu juga lelah loh. Karena Anda akan mengukur segala sesuatu progres pakai tolok ukur Anda. Dan itu sangat lelah. Jadi yang perlu kita lakukan ya justru berada di sampingnya dan kemudian menghadapi ini bersama-sama. Nah, jadi sebagai istri yang bisa dilakukan adalah Anda makin mencintai, makin percaya, makin hormat. Dan sudah banyak sekali kisah kepahlawanan laki-laki yang bermula dari istrinya yang duluan percaya, istrinya yang duluan makin hormat, dan istrinya yang duluan makin cinta. Di momen di mana dia bisa dan boleh dan logis untuk nggak jadi cinta dan makin nggak percaya atau makin tidak hormat. Di momen itu justru orang ini step up dan siap untuk mendukung. Kalau Anda memilih untuk makin cinta, makin percaya, dan makin hormat, maka bawaan diri Anda akan sigap dan siap sedia. Anda akan siap untuk menjadi tempat berbagi rasa dan pikir, karena yang akan berhadapan langsung dengan krisis itu pasti suami. Dia yang akan paling face to face dengan aneka macam krisis itu. Terlepas dari krisisnya seolah datangnya kepada Anda, sebenarnya suamilah yang paling menghadapinya. Saya sebut begini karena di akhirat nanti yang akan ditanya tentang bagaimana pertanggungjawabanmu tentang cara-cara menghadapi krisis. Itu suami duluan yang ditanya. Jadi kita perlu menjadi istri yang menjadi tempat berbagi rasa dan pikir dan siap menyesuaikan dukungan sesuai dengan yang sedang dibutuhkan. Kalau kita tidak benar-benar tahu apa potensi suami, apa kelebihannya, apa kelemahannya yang harus di backup. Sama suami juga tidak tahu apa kelebihan istri saya, tidak tahu apa kelemahannya yang perlu saya backup. Nanti pas giliran saya sudah
siap menghadapi krisis ini bersama-sama. Saya makin cinta kok, saya makin hormat kok, saya makin percaya. Oke, saya akan membantu. Bantuannya tidak tepat. Bisa jadi tuh. Yang kemudian ketika itu terjadi, sang suami berpikir, ini sebenarnya bukan itu bantuan yang saya butuhkan. Saya butuhnya tuh begini-begini. Terus si istri merasa, loh aku tuh udah bantuin loh. Kok kamu bisa-bisanya sih ngomong kayak gitu? Kamu nggak menghargai ya bantuan aku? Kan repot ya kalau gitu ya. Itu makanya perlu diawali dengan Anda benar-benar mengenal diri Anda dan suami Anda juga benar-benar mengenal dirinya. Jadi tahu bantuan apa yang dibutuhkan. Bukan bantuan yang saya pikir kayaknya itu bantuan yang tepat deh buat pasangan saya. Nah ini kan bukan pakai pikiran Anda, ini pakai pikiran berdua gitu ya. Dan dengan seperti inilah maka keluarga Anda menjadi kokoh karena punya jangkar yang kuat. Nah, saya jadi ingat ceritanya Khadijah radhiyallahu anha sama Rasulullah. Bayangkan, Khadijah ketika menikah sama Rasulullah, pertama ada gap usia yang besar ya. Khadijah itu sudah 40 tahun sementara Rasulullah baru 25. Dan kita tahu ketika mereka menikah, Muhammad belum menjadi rasul. Benar-benar pria biasa. Dan saat itu bahkan secara ekonomi situasinya jomplang. Saya sebut jomplang karena saat itu Khadijah adalah business owner dan perempuan terkaya di Mekah. Dan bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa perputaran harta Mekah, ekonomi Mekah. Jadi Mekah saat itu terkenal sebagai pusat wisata religi dunia. Karena Ka'bah dipercaya sebagai tempat mistis dan religius yang boleh dipakai oleh agama manapun. Anda mau beragama apapun, silahkan Anda bawa berhala Anda, silahkan tempatkan di Ka'bah dan Anda ibadah di situ dengan aneka macam cara Anda ibadah, gitu ya. Makanya kita tahu kan kalau kisah waktu Rasulullah lahir itu ada disebut sebagai tahun gajah karena ada Raja Abrahah dari Ethiopia yang mau menyerang Ka'bah, betul kan ya? Kenapa Raja Abrahah mau menyerang Ka'bah? Pernah nggak kita melihatnya dari sisi ekonomi? Raja Abraha itu iri. Kenapa kok Mekah, padang pasir, yang punya Ka'bah, Ka'bah kok yang jadi pusat wisata religi dunia? Semua pada ke situ buat ibadah. Apa sih kerennya Ka'bah ini? Gitu ya. Dan untuk menandingi Ka'bah, Abraha membuat tempat ibadah sendiri yang jauh lebih besar, jauh lebih megah, dengan modal yang lebih banyak. Berharap bahwa ini menjadi pusat wisata religi baru. Jadi mirip kayak orang saya mau bikin tempat wisata baru saya berharap pengunjung yang tadinya datang ke tempat wisata yang sana itu pada pindah ke sini. Tapi ternyata nggak laku, nggak ada orang yang datang. Abraha marah dan Abraha berpikir, udah capek nih saya ngemodalin bikin tempat ibadah segede gini. Ya udahlah, kita hancurin dulu Ka'bah. Kalau Ka'bah dihancurin, kan jadi tempat ibadah saya, satu-satunya tempat ibadah terbesar yang tersisa, gitu ya. Lalu Abraha membawa pasukan gajahnya. Kita semua tahu itu ya. Dan kemudian mereka tidak berhasil kan, karena diserang oleh burung ababil. Justru ketika Ka'bah diselamatkan, makinlah cerita mitos dan legenda itu menyebar. Wah, Ka'bah itu benar-benar tempat suci yang nggak bisa diganggu oleh siapapun. Nah, gitu ya. Jadi ini kayaknya orang-orang Quraisy ini orang-orang suci nih. Itu bayangan semua orang sehingga ini tuh kayak untouchable place. Pokoknya unbeatable, tidak mungkin bisa dikuasai, tidak mungkin bisa dikalahkan, gitu ya. Dengan suasana Ka'bah yang menjadi pusat wisata religi dunia, otomatis roda ekonomi di sana berputar sangat masif. Betul? Ada bisnis hospitality, ada penginapan, orang jualan pakaian, orang jualan souvenir, otomatis pasti jualan makanan, betul kan ya? Nah, jadi bayangkan kota ekonomi. Ya bukan cuma kota wisata, tapi kota ekonomi. Mungkin kayak dan termasuk kota pemerintahan. Jadi kayak kalau di Amerika itu Washington sama New York sama California disatuin di satu tempat. Kira-kira gitu ya. Kebayang itu perputaran uangnya. Nah, bayangkan Khadijah adalah pengusaha perempuan terkaya dan menurut ulama sejarah menguasai 2/3 perputaran harta di Mekah. Bayangkan. Apa kota terkaya di Indonesia? Sebut aja Jakarta. Apakah Nagita Slavina menguasai 2/3 harta Jakarta? Tentu saja tidak. Jadi akhirnya ketika saya menyimak cerita dari ulama tafsir, saya mikir kayaknya nggak ada ya perempuan lain yang bisa sekaya itu kayaknya ya. Kecuali kalau misalnya ada kisah kerajaan di mana sang rajanya tuh ratu gitu adalah perempuan. Mungkin itu lain cerita ya. Tapi ini kan bukan ratu dan ini bukan kerajaan. Ini tuh ya bisnis owner biasa. Dan saya nggak tahu ada nggak bisnis owner yang menguasai 2/3 perputaran harta di kota itu. Ada nggak di New York? Apakah orang terkayanya adalah perempuan dan apakah dia menguasai 2/3 harta New York? Kan tidak juga. Jadi bayangkan Khadijah tuh benar-benar kaya luar biasa. Statusnya janda, punya anak, ya jelas lah pasti banyak laki-laki pengen nikah karena pengen hartanya gitu kan. Menariknya Khadijah yang kaya seperti itu
didatangi banyak laki-laki. Saat itu saja semua orang di Mekah mendaulat Khadijah sebagai At-Tahirah, perempuan suci. Coba bayangkan, Anda bisa nggak membayangkan bisnis owner sudah berusia senior, didatangi banyak laki-laki yang pengen nikah sama dia, tapi perempuan itu terkenal sebagai perempuan paling suci di kota itu. Kayaknya susahnya nyari padanan gitu. Kalau dianggap sebagai perempuan paling powerful, mungkin bisa. Atau perempuan bahkan paling culas, bisa saja. Atau perempuan pelakor, bisa aja ya. Karena misalnya banyak laki-laki yang justru jadi pengen menikahi Khadijah sebagai istri kedua, bisa aja kan ya. Tapi Khadijah dapat gelar At-Thahirah. Berarti bisa kebayang ya bagaimana cara Khadijah itu mengambil langkah-langkah memastikan dirinya tuh suci, tak tersentuh, dan punya etika, punya code of conduct dalam dirinya benar-benar elegan, luar biasa. Khadijah tuh punya juga kebiasaan yang sama dengan kebiasaannya Aminah, maaf, ibunya Rasulullah, yaitu memasang tanda di atas atapnya supaya orang-orang miskin ketika zaman masuk musim haji kayak sekarang nih ya, musim haji, orang-orang dari kota-kota satelit di sekitar Mekah itu akan datang ke sana untuk jualan barang. Nah, ketika jualan barang itu kadang mereka kehabisan bekal, jadi nggak punya makan dan minum. Nah, mereka tuh saling ngobrol di antara mereka, cari aja rumah Hadijah, dia perempuan pebisnis terkaya di sini dan dia tuh sangat murah hati. Yang mana rumahnya? Pokoknya di atas atapnya dikasih tanda. Kalau nggak salah Aminah itu memasangnya tandanya kain hijau. Saya nggak tahu kalau kalau Khadijah ya. Ini saya dengar cerita ini sepotong-sepotong cerita Sirun. Jadi saya nggak benar-benar tahu. Tapi intinya punya kebiasaan itu. Jadi semua orang tuh sering datang ke rumah Khadijah. Semua orang-orang miskin sering datang ke rumah Khadijah untuk meminta makanan. Khadijah sudah punya kualitas itu sebelum menikah sama Muhammad. Luar biasa ya. Dan ketika menikah sama Muhammad, status Muhammad apa saat itu? Reseller. Bayangin, pebisnis pengusaha perempuan terkaya nikah sama reseller. Berondong pula gitu ya kalau bahasa netizen zaman sekarang. Itu kira-kira gosip seperti apa yang berkembang? Tapi tunggu dulu, yang nikah adalah perempuan At-Thahirah bersama laki-laki Al-Amin. Itu adalah pernikahan terbesar yang orang-orang soleh di kota Mekah tuh menunggu, ya ampun, ini pernikahan ideal banget ya, perempuannya At-Thahirah, laki-lakinya Al-Amin. Dan menurut ulama sejarah, Rasulullah tuh mendapat gelar Al-Amin usia 17 tahun. Ada nggak laki-laki pemuda usia 17 tahun yang didaulat oleh semua orang di satu kota, semua mengakui saya sudah pernah beramalah sama orang ini dan orang ini jujur, amanah dan terpercaya? Nggak ada kayaknya. Dan usia 17 tahun Rasul sudah melakukan kegiatan ekspor impor, dagang antar negara, bolak-balik Madian dan Yaman. Coba, luar biasa kan? Jadi ini tuh benar-benar orang yang masing-masing orang ini punya kapasitas yang luar biasa, potensinya besar. Dan bahkan ketika menikah tidak langsung diberitahu misi keluarganya sama Allah ya. Jadi buat ibu-ibu yang nikahnya belum 15 tahun, sing sabar ya kalau belum tahu misi keluarganya ya. Karena Rasulullah sama Khadijah aja dikasih tahu misi keluarganya setelah 15 tahun. Karena setelah 15 tahun itulah menjadi suami istri yang baik, baru Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, maksud saya tadi saya bercerita tentang makin cinta, makin hormat, makin percaya, lalu sigap, siap sedia, lalu menyesuaikan diri. Satu momentum yang membuktikan bahwa Khadijah itu luar biasa adalah ketika menikah sama Rasulullah, tidak ada lagi sudut pandang bahwa saya business owner dan kamu reseller saya. Itu benar-benar dipinggirkan. Tidak ada sudut pandang begitu sama sekali. Itulah makanya pernikahan mereka tuh benar-benar kompak, langgeng, awet, bahagia. Karena tidak ada dalam pikirannya Khadijah kayak, saya tuh nikahin kamu, kamu loh yang beruntung, kamu jadi kaya tuh kan nikah sama saya, kan kamu tuh dulu reseller. Itu nggak ada sama sekali, tidak ada arogansi itu. Khadijah benar-benar menempatkan diri sebagai istri. Dan setelah 15 tahun, ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, bahkan di momen Rasulullah datang dengan gemetar dan keringat dingin berkata, aku tadi didatangi oleh malaikat Jibril. Gitu ya. Bayangin suami pulang malam keringetan, bergetar badannya, terus mengatakan sesuatu yang mistis gitu ya, mungkin kalau pakai bahasa sekarang. Itu kayaknya sang istri akan bilang, kamu tuh habis dari mana sih? Makan apa tadi? Gitu ya. Tapi Khadijah tidak, Khadijah mendengarkan dengan seksama, lalu Khadijah berkata, yang kau katakan tadi benar. Itu tadi betul Jibril. Karena aku tahu kualitasmu, aku tahu kau jujur, kau selalu membantu orang. Jadi itu pasti tadi benar. Itu adalah wahyu dari Allah. Dan kau telah diangkat menjadi Rasulullah. Jadi Khadijah justru adalah orang yang pertama kali membenarkan Rasulullah. Makanya ada di hadisnya Rasulullah ya. Sesungguhnya dia membenarkan aku ketika yang lain mendustakan aku. Dan menariknya, Khadijah malam itu juga langsung mengganti panggilan kepada Rasulullah. Yang tadinya manggilnya wahai suamiku sayang, sekarang jadi ya Rasulullah. Bayangkan proses adaptasi luar biasa keren dari Khadijah
ketika mereka baru menikah dan ketika Rasul diangkat jadi Rasul. Siap dan sedia dan sigap menyesuaikan diri dan memberi dukungan selaras dengan kebutuhannya. Jadi buat Khadijah sama sekali tidak sulit untuk melepaskan semua harta tadi, untuk melepaskan semua prestise bahwa dia itu adalah business owner. Dan bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa ketika Khadijah meninggal, itu sudah dalam kondisi miskin karena semua harta habis untuk dakwah. Itu hanya punya baju yang melekat di badan. Apakah Khadijah malu? Apakah Khadijah, bahkan kan kalau nggak salah Rasulullah pernah bertanya, apakah kau sedih menikah denganku? Dan justru Khadijah itu menyatakan dengan sangat syukur. Itu adalah contoh pasangan terbaik yang berhasil menghadapi semua badai krisis yang menerpa. Dan kita bisa lihat sosok istrinya inilah yang menjadi penentu. Makanya ketika Khadijah meninggal, Rasulullah sangat sedih dan bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan. Makanya Allah menyebutnya sebagai Azmul Husn, apa sih namanya? Tahun kesedihan. Dan di tahun kesedihan itu cara Allah memberi hiburan kepada Rasulullah salah satu hikmahnya adalah menghibur Rasulullah. Dan dengan Isra Mi'raj, bayangkan sebegitu sedihnya Rasulullah sehingga Allah menghiburnya dengan Isra Mi'raj, dinaikkan 7 langit dan bertemu dengan Allah langsung. Nah, Anda inginkan menjadi Khadijah bagi suami Anda? Oke, kita lanjut ya sedikit lagi. Nah, ini dimulai dengan cara Anda menyadari bahwa di tengah krisis pasti suami Anda butuh recharge dan Andalah chargernya. Supaya bisa recharge, Anda dan suami sama-sama perlu yakin sepenuhnya apapun yang suami saya berikan sebagai ekspresi emosi, apapun yang suami saya lakukan, apapun yang saya lakukan dan apapun yang ekspresi emosi yang saya tunjukkan, kami berdua sama-sama bawa niat baik. Dalam situasi krisis, apa ekspresi emosi Anda itu menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Kalau suami Anda marah, pahami bahwa dia membawa niat baik. Kita tidak bisa menilai niat orang berdasarkan perilakunya. Itu banyak ulama yang mengatakan gitu. Kita boleh mengukur perilaku orang karena Allah mengaturnya melalui akhlak. Makanya ada Rasulullah sebagai uswatun hasanah, petunjuk dan cara, lebih tepatnya cara yang bisa kita pahami sebagai petunjuk bagaimana berakhlak yang baik. Betul kan? Kita tahu tata aturan akhlak yang baik. Tapi niat itu hanya Allah yang tahu dan orang itu. Dan tidak berhak buat kita untuk menilai niat. Yang kita lihat adalah perilakunya. Maka pahami dulu, yakini dulu bahwa suami saya pasti punya niat baik. Saya tidak mengatakan bahwa pasti semua laki-laki yang buruk sekalipun perilakunya pasti niatnya baik. Belum tentu. Allah akan memberitahu kepada Anda kalau benar suami Anda niatnya buruk. Pasti ada tandanya. Tapi kalau Anda bisa melihat bahwa overall suami saya itu niatnya baik, saya sering mengatakan dalam ruang konsultasi itu coba Anda assess suami Anda. Apakah suami Anda sholat 5 waktu? Iya teh sholat. Sering mengusahakan sholatnya di masjid? Iya teh selalu berusaha. Oke. Apakah dia bawa harta halal? Iya teh. Nggak pernah bawa yang haram. Kalau yang syubhat? Enggak kok dia jauhi juga. Oke. Apakah punya itikat kuat untuk mendidik istri dan anak? Terlepas caranya udah benar apa enggak itu enggak masalah. Tapi kelihatan nggak punya tekad yang kuat? Iya teh, sering ngingetin saya, sering ngingetin anak. Oke, berarti suami Anda masih on the track. Caranya bisa salah, caranya bisa tidak elegan, caranya bisa nyelekit, betul. Tapi pahami bahwa bisa jadi memang 3 hal itu masih belum dijalankan dengan ekspresi yang baik, tapi niatnya baik dan suami Anda masih on the track. Itu ya. Lanjut lagi ya. Nah, berikutnya tentang komunikasi karena di pointers yang di poster tentang komunikasi ini kayaknya udah kelamaan ya. Saya perlu percepat nih. Komunikasi itu tujuannya bukan cuma memuntahkan apa yang Anda pikirkan dan rasakan. Pahami bahwa dalam diri Anda ada perasaan dan ada pikiran, itu internal diri Anda. Di luar diri Anda ada kondisi dan tantangan yang sedang dihadapi. Contohnya krisis tadi, betul? Mohon berlatih gunakan cara komunikasi Anda deskriptif, bukan evaluatif, apalagi labeling. Yang sering jadi masalah dalam komunikasi suami istri adalah ketika komunikasinya sudah jatuhnya ke evaluasi dan labeling. Itu benar-benar memperburuk situasi. Latih supaya komunikasi Anda ada deskripsi. Contoh ya, sebentar, ini belum masuk ke contoh. Nah, kalau komunikasinya sehat, maka emosinya mengalir. Tapi kalau komunikasinya seret, setengah-setengah, tidak pernah tuntas, serba nanggung, maka ada emosi yang mampet. Kalau namanya mampet, ya tekanannya akan bertambah besar di dalam diri kita dan akan jadi rentan pecah. Nah, masalahnya adalah yang sering tidak kita sadari, baik terlihat oleh anak ataupun tidak, anak tuh menangkap pola komunikasi orang tua. Dan anak akan lebih mudah meniru daripada mengikuti apa yang orang tua bilang. Jadi kalau kata Pak Dodik,
Anak tuh bisa jadi nggak paham apa yang kita sampaikan, tapi anak itu tidak pernah salah dalam meniru kita 100%. Jadi benar-benar perhatikan cara Anda berkomunikasi. Ini contohnya ya. Contoh ya, komunikasi saat krisis. Kalau evaluatif, misalnya, uang kita tuh tinggal segini loh. Kamu tuh udah usaha apa aja sih? Perhatikan kalimatnya. Kamu tuh udah usaha apa aja sih? Itu mengevaluasi dan menilai. Walaupun kalimatnya bukan kamu kurang usaha atau kamu kok malas, ya itu lebih buruk ya. Nah, tapi ini kan kalimatnya bertanya, tapi kita tahu ini bukan bertanya karena tidak tahu jawabannya, tapi ini adalah mempertanyakan, kok bisa toh kamu tuh kayak gini, maksudnya kayak gitu. Tapi kalimatnya, kamu tuh udah usaha apa sih? Dijamin ketika Anda mengeluarkan kalimat itu, wajah Anda akan sinis. Betul kan ya? Tapi coba kita ganti kalimatnya, meskipun situasinya benar uangnya tinggal sedikit, ganti dengan kalimat deskriptif. Nah, ini cara yang sering saya ceritakan pada para perempuan yang sedang menghadapi krisis di keluarganya. Bedakan menjadi 3, fakta, perasaan, pemikiran. Dan sebenarnya pola begini bisa disampaikan juga ke anak dalam komunikasi dengan anak. Sampaikan dulu faktanya. Mas, saat ini dana kita adanya segini. Itu kan fakta ya. Nggak bisa ditolak juga sama suami. Emang segitu kok adanya di rekening, misalnya ya. Lalu perasaannya. Sebutkan dulu mulai dari perasaan apresiatif. Karena di tengah krisis, apresiasi sekecil apapun itu akan menguatkan. Sekecil misalnya, iya ya uang kita segini, tapi Mas tetap ganteng kok. Sesederhana itu. Anda juga kalau lagi capek, terus misalnya suami bilang, makanannya wangi banget ya, dimasakin sama istri yang cantik. Pasti Anda juga langsung sumringah, ya kan? Jadi mulai dulu dari perasaan apresiatif. Aku bersyukur. Dan apresiatif itu bukan ngarang-ngarang ya, tapi sampaikan apresiasi atas tindakan dan perilakunya yang kita tahu itu baik. Aku bersyukur karena melihat Mas sudah berusaha terus. Makasih ya Mas. Aku percaya, pasti Allah kasih jalan keluar. Aku juga percaya padamu dan aku percaya pada keputusanmu. Kalau Anda juga punya perasaan sedih, boleh kok ngomong. Aku sebenarnya sedih. Ternyata kita bisa mengalami ya situasi uang cuma segini. Aku sebenarnya khawatir, bisa nggak ya bulan depan kita masih bisa bertahan dengan bahan-bahan makanan yang ada. Jadi perasaan itu tidak harus selalu semuanya positif, yang negatif juga, tapi perasaan yang apresiatif itu didahulukan ya. Saya tulis yang positif dulu karena perasaan yang negatif dijamin Anda udah tahu ya, udah jago cara melakukannya, cara menyampaikannya. Tapi yang positif kan harus dilatih ya. Kemudian pemikiran. Nah, pemikiran ini di akhir. Jadi pisahkan perasaan sama pikiran. Menurutku atau menurut pendapatku atau kayaknya gimana kalau gini, itu juga bisa ya. Aku bisa bantu berhemat di rumah dan menyiapkan bekal sehingga pengeluaran berkurang dan Mas juga lebih banyak waktu buat bekerja. Coba perhatikan pemikirannya di sini. Anda sebagai istri tidak mengambil alih tugas suami untuk menghadapi krisis. Suami itu perlu tahu bahwa saya dipercaya sebagai orang paling depan untuk menghadapi krisis. Jadi cara Anda membantu bukan dengan menunjukkan sikap, gestur, atau bahkan lintasan pikiran, alah suami saya ini nggak bisa diandelin, udah saya aja yang maju. Jangan sampai itu ada di pikiran Anda. Karena kalaupun ada yang maju, nggak akan bisa. Beneran deh. Dan Anda tidak menguatkan suami dengan cara begitu. Kuatkan suami dengan cara Anda menunjukkan, saya tetap akan ada di lapis 2. Apa yang bisa dilakukan terbaik oleh orang lapis 2 pada orang lapis pertama. Perhatikan di sini bukan saya yang kerja, bukan saya yang harus nyari uang. Ceritanya kan ini lagi krisisnya krisis finansial kan ya. Yang dilakukan adalah, oke, karena saya lapis kedua, dan Anda lapis pertama, di lapis kedua, apa yang bisa kita lakukan? Coba bayangkan perang. Perang ketika orang lapis pertama maju, orang lapis kedua kan mempersiapkan peralatannya, memastikan senjata terpasang dengan baik dan sebagainya, gitu ya. Jadi bisa lihat bedanya ya. Oke. Nah, harapannya dengan begitu ketika Anda makin percaya, kemudian Anda juga makin saling mendukung, saling mendoakan, nanti bisa muncul kerjasama dan sinergi. Nah, ini yang juga sering saya sampaikan kepada pasangan suami istri yang konsultasi. Sinergi dalam pernikahan itu bukan bersifat akumulatif, 1+1 sama dengan 2, tapi justru eksponensial. Anda akan sangat terpesona dengan bagaimana hasil sinergi Anda berdua menciptakan hal-hal yang tidak mungkin bisa muncul kalau bukan atas sinergi Anda berdua. Dan hal yang muncul itu jauh, jauh, jauh lebih besar daripada sekedar potensi Anda ditambah sama potensi suami. Contohlah Hadijah sama Rasulullah. Kalau cuma ngelihat Hadijah tuh apa sih kelebihannya, Rasulullah apa kelebihannya, oh Hadijah juga dilebihkan hartanya, oh Rasulullah dilebihkan dalam kejujurannya. Terus emang orang kaya sama orang jujur kalau nikah jadi apa sih? Ya mungkin bisnisnya makin besar karena orang makin banyak percaya. That's it. Kalau Anda berpikir sinergi itu akumulatif. Tapi coba kita lihat yang eksponensial. Dan bahkan menariknya ketika
hasil dari pernikahan, hasil dari sinergi dalam pernikahannya Khadijah dan Rasulullah itu sama sekali tidak berkaitan dengan harta, tapi berkaitan dengan perubahan peradaban. Dalam 23 tahun Rasulullah telah menciptakan pondasi-pondasi perubahan peradaban. Yang mana mungkin orang berpikir, oh, kalau kita mau mengubah dunia, kita harus mulai dari mana sih? Oh, kita harus memahami filosofi misalnya, memahami politik dan sebagainya. Terus Rasulullah dimulai dari saya jadi orang paling jujur. Dan Khadijah dimulai dari saya tahu saya pandai berstrategi, gitu ya. Dan bahkan ketika saya tuh posisi sebagai istri, saya tuh tahu bagaimana strategi terbaik mendukung suami saya, gitu ya. Jadi itu eksponensial. Dan karena tadi Anda sudah asesmen ST30, kalau Anda mau lebih jauh lagi, coba nanti tanya sama teman-teman praktisi TM yang ada di grup juga. Anda juga bisa asesmen yang satu level di atasnya tuh, namanya assessment talent mapping. Nanti tampilan hasilnya seperti ini. Saya mau menunjukkan ini karena yang bisa kelihatan. Saya sama suami, itu yang tanda lingkaran biru itu adalah bakat yang sama. Dari angka 1 sampai 14, kami menyebutnya 1 sampai 7 itu bakat kuat, 8 sampai 14 bakat pendukung. Dari nomor 1 sampai 14, ternyata kami punya 10 bakat yang sama. Sama-sama berada di 14 teratas. Jadi bisa dibilang ya banyak miripnya ya kami itu. Dan saya pernah patah hati ketika saya menemukan orang yang 11 bakatnya sama dengan suami saya. Orangnya adalah Lendonovo. Jadi pas saya mikir gitu, ya Allah, orang yang membuat dan menginisiasi sekolah alam, 11 bakatnya sama dengan suami saya, ya sudah lah ya. Berarti kalau hidupnya berat, banyak tantangan, ya wajar juga ya, kan begitu juga hidupnya Lendonovo ya. Oke, terus lucunya, 5 bakat lemah kami juga sama. Jadi kan apa yang lemah di suami saya, tentu saya juga ada gitu lemah. Ini lucu kan, kami aslinya orang Bandung, pindah ke Jogja, tapi WOO kami lemah. WO saya nomor 34. WO itu winning other over. Kalau ketemu orang baru, susah banget kami cairnya. Jadi sampai sekarang ada tetangga yang hafal sama saya, tapi saya nggak hafal sama tetangga. Dan itu masalah yang terjadi di suami saya juga. Nah, apakah banyaknya karakteristik yang sama di kami itu menjadi otomatis pasti nggak ada masalah? Ya nggak juga. Justru karena banyak kemiripannya, maka cara menghadapi masalahnya mirip-mirip. Bertemu dengan cara-cara baru itu menjadi tantangan buat kami. Itu contohnya ya. Nah, nanti Anda temukan bagaimana bedanya Anda dengan pasangan, bisa dimulai dari ST30 dulu. Nah, mudah-mudahan dengan begitu Anda bisa meneladani sinerginya Nabi Ibrahim sama Hajar. Ada masa di mana Nabi Ibrahim harus meninggalkan Hajar dan Ismail di padang pasir. Dan saat itu Nabi Ibrahim tidak tahu kenapa perintahnya begitu sih. Hajar juga nggak tahu kenapa perintahnya begitu. Tapi menariknya ketika Hajar bertanya, apakah kau akan meninggalkan kami di sini? Lalu Ibrahim mengangguk. Lalu Hajar bertanya lagi, apakah ini perintah Allah? Lalu Ibrahim mengangguk. Maka ketika jawabannya mengangguk, lalu Hajar berkata, jika ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan kami dan kau akan mendapati kami golongan orang bersabar. Berangkatlah. Saat itu, yang Ibrahim punya hanya keyakinan pada Allah. Tidak ada hitung-hitungan di atas kertas, tidak ada analisis, tidak ada apapun yang secara logika bisa membuat istri dan anak saya survive. Dan ingat, ini anak pertamanya yang sudah ditunggu 90 tahun. Karena dikatakan menurut ulama sejarah itu Ibrahim itu baru punya anak pertama yaitu Ismail, usianya sudah 90 tahun lebih. Dan Hajar saat itu baru melahirkan, bayinya masih merah. Apa jaminannya mereka akan survive? Sementara ditinggalkan di sebuah titik di mana tidak ada pohon, tidak ada oasis, tidak ada tempat berteduh, tidak ada orang, tidak ada sumber makanan, tidak ada sumber minuman. Tapi mereka berdua sama-sama mengambil perintah itu dengan sangat yakin, berlandaskan hanya keimanan saja. Dan kita tahu ketika Ibrahim pergi, lalu dalam hitungan hari Hajar kehausan, Ismail dehidrasi, lalu Hajar hanya bisa berlari-lari kecil di antara Sofa dan Marwah karena sang Ismail harus ditinggalkan di tempat yang dimana dia bisa lihat. Jadi nggak bisa pergi jauh-jauh. Dan ketika lari bolak-balik 7 kali Sofa Marwah, di situ sebutlah ini adalah krisisnya. Krisis pertama kan ditinggal oleh suami. Krisis keduanya ketika dehidrasi tidak ada air. Di krisis itu pun Hajar melakukan hal yang pakai logika kita itu tidak masuk akal. Udah tahu di Sofa nggak ada air. Di Marwah nggak ada air. Ngapain balik lagi ke Sofa? Sudah di Sofa nggak ada, ngapain balik ke Marwah? 7 kali lagi. Nah, kira apa nih perempuan? Gitu kali ya. Kita para netizen perempuan mungkin akan sejulid itu kali ya. Tapi faktanya adalah Hajar berpikir, saya sudah lari dari titik ini. Sebutan Sofa itu kan baru datang belakangan. Dari titik Sofa ke Marwah. Dan saya hanya bisa lari di antara 2 titik itu karena saya harus bisa lihat bayi saya. Ketika di Marwah nggak ada, Hajar berpikir, kalau saya makin berusaha,
pasti saya makin dekat ke pertolongan Allah. Usaha yang bisa saya lakukan hanya balik lagi ke titik tadi. Balik lagi ke titik tadi, masih nggak ada airnya. Oh, berarti saya perlu nambah usaha saya lagi supaya saya makin dekat ke pertolongan. Jadi Hajar melakukannya dengan antusias. Itu kayak sales yang percaya bahwa saya akan ketuk 10 rumah. Udah 10 rumah nih. Oh, kayaknya rumah ke-11 mungkin dia mau beli ya. Oh, kayaknya kalau saya nambah lagi rumah, kayaknya bakal ada juga yang beli. Kan kita bisa berpikir antusias kayak gitu kok omong kosong banget ya. Tapi faktanya itulah keimanan. Bagi Hajar itulah keimanan. Setelah 7 kali bolak-balik, airnya muncul di mana? Di kakinya Ismail. Di tempat di mana Ismail tadi ditinggalkan. Kalau kita nih, para netizen perempuan lagi julid, ya ampun, ya Allah yang benar aja dong, udah 7 kali bolak-balik, keringetan, panas, dehidrasi. Kenapa akhirnya munculnya di sana? Nggak dihargai apa saya ini udah keringetan? Ah, kalau itu bahasa kita kali ya, kalau lagi marah. Tapi kan airnya muncul di dekat kaki Ismail. Itulah makanya Hajar datang dengan antusias berlari menuju sumber air itu dan berkata zam, zam, zam sambil mengambil batu karena mau buat bendungan supaya airnya tidak surut dan sampai sekarang kan tidak pernah surut ya. Zam itu artinya berkumpul. Nah, saya ingin mengatakan bahwa di situ ada keyakinan yang sangat kuat bahwa krisis ini adalah bagian dari rencana Allah dan bahwa saya ditempatkan di dalam krisis itu karena Allah telah memberi saya modalitas potensi yang kalau saya mau menyadarinya dengan iman, saya bisa menghadapi krisis ini. Dan di tengah menjalani krisis itu tidak ada sikap mengeluh, marah, mempertanyakan. Yang ada hanya bertanya, ya Allah saya haus, apa yang perlu saya lakukan? Hingga akhirnya ketika padang pasir itu menjadi kota Mekah, maka ketika Ibrahim pulang, tidak ada satupun kalimat negatif dari Hajar. Tidak ada. Tidak ada satupun kalimat negatif dari Ismail yang jelas-jelas hidupnya fatherless. Tidak ada kalimat arogan. Sekarang baru datang, nih lihat jadi kota, dulu ditinggalin padang pasir. Lu kira gue nggak bisa apa? Nggak ada kalimat seperti itu. Menariknya ketika Ismail diberitahu oleh Ibrahim bahwa Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Lalu Ibrahim bertanya, bagaimana pendapatmu nak? Jawaban Ismail sama persis. Wahai ayahku yang kusayangi, ya abati, jika ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan kami dan kau akan dapati aku termasuk golongan orang bersabar. Lakukanlah. Mengapa Ismail punya jawaban yang sama persis seperti ibunya? Karena Ismail berhasil mengcopy paste semua didikan akidah dari ibunya, yang mana ibunya dididik langsung oleh sang suami. Itulah cara-caranya untuk bisa lulus dari krisis. Pastikan Anda dan suami punya komunikasi yang erat. Anda mudah untuk taat dan dididik oleh suami. Suami juga mudah untuk merasa dipercaya dan mendidik Anda. Sehingga anak-anak Anda berdua menjadi penerus yang memiliki tingkat akidah dan keimanan yang sama kokohnya dengan Anda berdua. Dengan begitu krisis apapun bisa dihadapi. Dan dengan begitulah kita akan bisa membangun peradaban. Mudah-mudahan dengan itu semua, ini jadi gambaran buat Anda semakin yakin untuk bisa mendukung pasangan, juga mendukung keluarga Anda. Terakhir dari saya informasi bahwa insya Allah nanti teman-teman panitia juga akan membuat workshop offline dari dedikasi istri mendukung suami. Nanti informasinya akan disampaikan di grup. Catat tanggalnya ya, insya Allah tanggal 14 Juni. Dan kabar baiknya Anda semua yang ikut webinar ini boleh menjadi affiliate. Nanti akan dijabarkan informasinya. Nah, kita supaya tidak berlama-lama lagi, kita langsung ke sharingnya Teh Afni ya. Silakan Teh Afni, mohon maaf saya kelamaan. Iya, makasih Teh Alma. Saya sebetulnya nggak dengerin tuh sambil, aduh berinding ya, kayak disepet. Ya, saya sama Teh Alma kan nggak janjian ya, tidak janjian nih materi yang akan dibawakan seperti apa gitu. Teh Alma juga nggak tahu yang akan saya sampaikan seperti Ya apa ya. betul. Ya, tapi Penuh nanti misteri teman-teman, sekali kita ya. tapi nanti teman-teman yang di sini bisa melihat sendiri atau mendengar sendiri ya, bagaimana koneksi itu kemudian terhubung. Kalau Selma di sini teman-teman semua ya tampil sebagai pembawa materi, maka saya di sini sebetulnya tidak memberikan mungkin ya kalau ilmunya mau dari Selma gitu. Kalau di sini saya hanya berbagi cerita aja gitu, berbagi cerita aja sebagai sosok yang punya pengalaman entah kenapa kok relate gitu, relevan dengan apa yang disampaikan sama teman. Ya, Bismillah ya teman-teman semua.
Buat yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Afni Herunisa. Ya, kenapa saya dipanggil ya Kak Afni gitu sampai udah seumur segini 41 tahun? Karena saya punya banyak murid anak kecil-kecil gitu, dan dari dulu dipanggilnya kakak gitu ya, kayak Kak Seto gitu. Jadi panggilan itu jadi melekat gitu ya, walaupun sudah usianya sudah menuju senja gitu ya, udah 40 plus. Nah, teman-teman bicara mengenai krisis, ini saya share screen-nya udah masuk ya. Bicara mengenai krisis, pasti penghayatan akan makna krisis itu bisa jadi berbeda ya, bagi setiap orang. Ada biasanya kalau di situasi ekonomi seperti sekarang, krisis itu relate-nya selalu dengan masalah finansial, ya, masalah keuangan. Nanti ke depan akan seperti apa nih, gitu ya, kondisi serba tidak pasti. Apalagi buat teman-teman yang mungkin sesuai dengan tagline kita nih pewaris, kita nih perintis bukan pewaris gitu ya. Yang apa-apa tuh dimulainya dari nol. Atau bahkan sekarang di tengah perjalanan nih, tiba-tiba yang dari tadi masih stabil aja, terus kemudian mulai merasakan adanya downfall, turun gitu ya. Bahkan bisa jadi di posisi nggak nol lagi, tapi di posisi minus. Kemudian ada juga yang mengartikan krisis ketika misalkan ada anggota keluarga yang sakit, ya, sehingga kehidupan kita berjalannya jadi makin terhambat dibandingkan orang lain karena ruang geraknya jadi sangat terbatas. Um, Kalau kita melihat ya teman-teman kita mungkin udah melesat bisa melakukan ini dan itu gitu ya, kita jadi kesulitan ya karena harus fokus untuk membantu merawat anggota keluarga yang sakit. Ada juga yang memaknai krisis ya ketika kehidupan pernikahan kita itu tidak sejalan seperti sebagaimana seharusnya. Ya, kalau kita menikah tuh seharusnya gimana sih? Seharusnya biasanya ada progres ya dalam rumah tangga, misalnya punya rumah, punya mobil gitu kan, atau uh, punya keturunan gitu ya, yang membuat kita tuh layak dipandang sebagai suatu keluarga dalam satu pernikahan. Nah, jadi penghayatan kita akan makna krisis itu beda-beda sesuai dengan pengalaman masing-masing. Dan pasti di diri kita sendiri ya, masing-masing teman-teman punya tuh ada rasa, oh ini kita tuh ada sesuatu something yang kayaknya mendekati atau yang mengganggu pikiran kita gitu ya, mendekati makna krisis tadi ya, mengganggu pikiran kita. Alhamdulillah, alhamdulillah ya teman-teman semua, uh, hal yang saya sebutin 3 tadi, itu sesungguhnya adalah hal yang saya alami dalam kehidupan pernikahan. Jadi kehidupan pernikahan saya tuh kayak roller coaster ya. Naik turun gitu, dar-der-dor gitu, nggak bisa diduga. Ya keluar dari mulut buaya, ciluk bak sama mulut harimau gitu ya. Gitu, jadi benar-benar, aduh kok kayak dari satu titik diperjalankan ke titik yang lain, ada aja gitu ya ujiannya gitu. Sempat saya tuh bertanya-tanya, ya Allah kenapa sih gitu. Kenapa kok kayaknya nggak semulus orang lain? Ya mungkin kan kita melihatnya dari luar ya, yang mulus-mulus dan bagus-bagus itu. Kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Sampai ada pada satu masa, karena eh, banyaknya problem yang bertubi-tubi itu, saya tuh sampai menganalogikan diri sebagai sosok singa. Ya, mungkin Kak Alma masih ingat ya di Talent Mapping Self Discovery, kartu yang saya ambil itu gambarnya singa. Jadi kita diminta mengambil kartu gambar untuk mendeskripsikan siapa diri kamu, dan saya tuh mengambil singa. Kenapa singa? Karena singa itu harus strong. Singa itu harus tahan banting. Dan saya itu harus seperti itu. Saya tuh harus sekuat itu. Karena kalau enggak, ya istilahnya kapal akan karam nih kapten gitu ya. Seperti itu. Jadi saya menganalogikan diri saya sebagai singa. Dan ya sosok itu tampilnya sebagai sosok yang pinginnya tuh memberikan pengaruh di rumah tangga, pinginnya lebih dominan, ya, pinginnya lebih mengontrol seperti itu. Padahal kan peran saya itu sebagai istri, gitu, dan ada suami di sana. Ya, jadi buat gambaran untuk memudahkan gambaran teman-teman, jadi suami saya yang sakit. Suami saya itu punya penyakit namanya sirosis hepatis. Tiap kali saya bawa ke dokter spesialis penyakit dalam, saya kena ceramah karena suami saya masih bekerja. Gitu ya. Jadi dokternya uh, selalu mempertanyakan
Bu, kenapa suaminya yang masih kerja? Harusnya ibunya dong yang kerja. Suami udah kayak gini sakitnya, kok tega sih gitu ya. Jadi kebayang ya kenapa saya kemudian memposisikan diri saya harus selalu siaga. Dalam posisi siaga, bersiap mengambil alih, mendominasi kehidupan di rumah tangga. Dan saat itu saya pikir itu adalah solusinya. Ya. Tetapi kenyataannya tidak mendatangkan ketenangan. Ya. Yang ada justru perasaan semakin insecure. Tidak juga mendatangkan ketenangan pada suami. Jadi bolak-balik itu suami selalu berkata, ya, kenapa sih kamu itu kok susah banget dibilangin? Kenapa sih kamu itu kok susah banget dikasih tahu? Dan saya merasa protesnya suami itu mengganggu karena saya melakukan ini semua untuk keluarga kita loh. Saya mengambil langkah-langkah ini untuk mengamankan, untuk melindungi keluarga kita. Tuh. Dan perubahan itu baru terjadi teman-teman semua ketika menyadari bahwa dorongan karakter saya yang tadi tuh, yang senangnya mendominasi, mempengaruhi, ya ternyata itu memang dorongan alami diri saya sendiri. Jadi teman-teman semua, saya tuh punya bakat-bakat yang memang munculnya itu karakternya itu suka, ya tadi suka memberikan pengaruh, suka tampil, mendominasi, mengatur gitu. Dan karena saya tidak menyadari itu dorongan dari diri saya, ya, saya jadinya tidak mampu untuk mengelola itu. Bahkan ketika menjalankan peran sebagai istri. Ya, karena itu kan dorongan alami, saya senangnya apa? Senangnya mengatur, ya. Senangnya mengontrol. Iya, itu memang menyenangkan. Tapi ketika kita menikah, sudah tidak lagi yang paling penting itu adalah apa yang paling menyenangkan buat saya gitu. Ketika kita menikah, ya, ada hal yang di atas itu gitu. Bukan lagi soal siapa diri saya saja, tapi soal siapa saya dalam peran sebagai istri. Karena pernikahan itu adalah hubungan keterikatan yang sangat kuat yang sudah dipilihkan oleh Allah untuk kita jalani. Sehingga ada peran-peran yang memang harus dipenuhi, yaitu peran sebagai istri bagi sosok perempuan. Tuh, jadi ketika menggali ke dalam diri, mengenali lebih dalam ya ke dalam diri saya, waktu itu hasilnya dengan belajar balance mapping teman-teman semua, saya jadi tahu bahwa ini adalah dorongan-dorongan alami yang justru harus saya kelola, harus saya regulasi, seperti itu. Nah, ada kesadaran di sana, saya jadi sadar, ternyata selama ini saya tuh doyan banget ngejudging suami berdasarkan asumsi pribadi, asumsi diri sendiri gitu. Jadi kenapa saya sama ini nggak sadar ya? Karena saya merasanya uh, kalau itu dorongan diri yang sangat kuat ya, kita melihat dunia tuh berdasarkan sudut pandang kita sendiri. Gitu. Jadi kita lupa gitu bahwa di dunia ini setiap orang tuh punya sudut pandangnya masing-masing. Jadi pada saat itu saya tuh doyan banget judging suami berdasarkan asumsi sendiri. Nah, setelah menyadari, baru deh itu yang saya cerita di awal ya. Setelah pernikahan 17 tahun itu baru punya kesadaran, kayaknya saya harus belajar satu ilmu baru. Ya, saya nggak bisa nih terus berada di situasi seperti sebelumnya. Itulah baru ada kesadaran setelah 17 tahun menikah itu ikut workshop ya Elma yang tadi dijelaskan ya, dedikasi istri mendukung suami. Di sana tuh saya belajar bagaimana berkomunikasi lagi dengan suami seperti itu. Nah, pasca mengikuti workshop yang paling pertama berubah tuh apa? Tadi mindset tadi. Ya, selama ini kan saya merasa saya benar dari sudut pandang saya. Ternyata benar itu judgement-nya saya gitu loh. Belum tentu kebenaran itu hal yang sama dilihat oleh orang lain, apalagi oleh pasangan kita. Terus kemudian komunikasi ya. Yang paling berubah itu adalah bagaimana kita menjalin komunikasi. Benar adanya bahwa suami itu sesungguhnya punya dorongan untuk menjadi
sosok pemimpin, qawwam dalam rumah tangga. Selama istrinya siap untuk dipimpin. Jadi kebayang ya selama ini suami saya tuh bukan nggak mampu untuk menjadi pemimpin. Yang mau dipimpin justru ya tadi ya menganalogikan dirinya sebagai singa, justru yang harus lebih mendominasi dalam rumah tangga seperti itu. Nah, teman-teman semua, jadi kalau ditanya saat ini masih nggak menghadapi krisis dalam rumah tangga, oh pasti, ya pasti. Saya tuh suka dengan kalimat ini ya, tidak ada pelaut handal yang lahir dari lautan yang tenang. Jadi problem itu sudah pasti akan kita hadapi seumur hidup. Ujian-ujian itu sudah pasti akan kita hadapi seumur hidup. Namun dengan ilmu-ilmu yang kita terus tambah, ya, bagaimana kita merespon terhadap ujian-ujian itu jauh lebih baik. Ya, terutama bagaimana kita bersikap dalam rumah tangga. Itu. Ya, kurang lebih ya. Ini saya sebetulnya menyampaikan testimonial aja ya, Teh Elma, tidak memberikan materi apa-apa. Terakhir, ini saya udah tuliskan ya. Terakhir teman-teman semua, buat yang saat ini mungkin sudah mengalami fase yang berat ya dalam kehidupan pernikahan, krisis sesungguhnya adalah cara Allah agar sisi-sisi terbaik kita terasah dan mampu didorong keluar. Bisa jadi di fase-fase yang nyaman, kita terlalu nyaman untuk tidak mau mengasah sisi-sisi terbaik diri kita. Bisa jadi ini adalah fase teman-teman memenuhi panggilan untuk kembali mengenali potensi diri teman-teman, baik sebagai sosok pribadi maupun sebagai sosok istri, dari seorang suami yang sudah Allah pilihkan. Ya, baiklah teman-teman semua, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Afni yang udah sharing-sharing untuk kita malam hari ini ya. Gimana teman-teman? Apakah berkenan untuk menambahkan waktu 15 menit untuk kita sesi tanya jawab? Teman-teman, berkenan? Soalnya ada ini ya pertanyaan ya di kolom chat juga. Ini ya Telma, ada dari Mbak Nurul. Saya bacain ya Teh ya. Tidak mengambil alih tugas suami ini batasannya seperti apa Teh? Apakah waktu krisis yang lama, apalagi dukungan istri kepada suami adalah terjaga fitrah qawamnya dengan artian tidak mengambil alih tanggung jawab kerja, lantas lamban laut justru kondisi suami yang tidak segera gerak menghadapi krisis dalam keluarga justru menimbulkan hilangnya respect dan admiration kepada suami. Bagaimana menurut Teteh dukungan seperti apa yang perlu ditambah agar suami daya juangnya kembali tinggi dalam menghadapi krisis? Itu Teh, pertanyaan pertama. Pertanyaannya langsung berat. Oke, baik, bismillah. Nanti mungkin juga dari Teh Afni juga bisa memberikan tambahan ya, barangkali ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya lihat dari pertanyaannya tadi kan ini sepertinya sudah ada krisis yang sudah cukup lama ya. Ada ini kan ada pertanyaan apakah waktu krisis yang lama karena ada pengamatan bahwa sang suami ini tidak segera bergerak menghadapi krisis dalam keluarga. Saya cut dulu di situ si kalimatnya, baru nanti saya bahas yang berikutnya ya. Saya amati memang ada karakteristik tertentu pada orang, baik laki-laki atau perempuan, ketika berada di hadapan tantangan, itu proses mengukur dan mempertimbangkan dan memetakan situasinya untuk kemudian pada dasarnya sih untuk kemudian tahu bagaimana cara menghadapinya ya. Tapi si proses memetakan, mempertimbangkan, mengukur tuh lama. Ada faktanya ada orang-orang yang seperti itu. Kalau kita benar-benar mengamati, kenapa sih lama? Sebenarnya ada dua kemungkinan. Memang begitu karakteristiknya, atau ada rasa tidak percaya diri atau insecure atau takut yang lebih itu lebih besar sehingga membajak
kemampuan dirinya sendiri dalam mengamati situasi secara objektif. Jadi maksud saya begini, ada orang yang misalnya dia di hadapannya ada ular misalnya ya. Terus dia lama mengamati ini ularnya tipe ular apa ya? Terus kira-kira berbisa apa enggak ya? Kalau saya gerak ke kanan dia cukup sigap untuk segera mendekat ke saya enggak ya? Kira-kira kalau saya lemparin batu bakal lari enggak ya? Ini ular kalau ternyata mendekat ke arah saya, kira-kira saya bisa lari lebih cepat daripada si ular itu mendekati saya enggak ya? Ada orang yang banyak pertimbangannya, memperhitungkannya, memetakan situasinya lebih lama. Dan ada juga yang ketika ketemu sama ular itu dia nge-freeze karena apakah dia punya fobia ataukah dia khawatir, dengan rasa khawatirnya membuat dia nggak bisa berpikir jernih, akhirnya nggak gerak-gerak. Ada juga yang tertahan oleh kira-kira apa persepsi orang lain. Misalnya ini adalah laki-laki yang lagi pendekatan kepada seorang perempuan, terus lagi jalan bareng, tiba-tiba ada ular, maka sangat mungkin sang laki-laki nge-freeze sebentar sambil berpikir, kira-kira si perempuan bakal mikir apa ya kalau saya tampak ketakutan gitu ya. Jadi ada juga orang yang justru tertahan dengan kira-kira apa persepsi orang lain tentang saya dalam menghadapi ini. Dan kekhawatirannya tentang persepsi orang lain itu lebih menguasai daripada si objek sebenarnya yang harus dia proses gitu ya. Nah, Anda sebagai orang yang dalam jarak paling dekat, kira-kira menurut Anda suami itu lebih dalam posisi yang mana? Itu Anda yang lebih bisa mengukurnya. Kalau suami itu lebih ke cerita saya yang pertama tadi, mengukur dulu, mempertimbangkan, melihat berbagai macam faktor, mengukur resiko, memetakan situasi, memperkirakan kira-kira kalau begini nanti kira-kira konsekuensinya gimana sebagainya. Oh, berarti dia sedang menggunakan potensinya yang dia tahu dengan cara-cara yang segitulah yang dia tahu untuk bisa menakar situasi di depan. Betul bahwa bisa saja proses krisis ini justru membantunya mempercepat mengambil keputusan. Karena bisa merasakan sisi urgensinya, ini krisisnya harus segera dijawab nih. Nggak mungkin saya terus saja mengamati, kapan dong saya geraknya. Tapi memang tidak semua orang itu sudah siap memberikan jawaban dan tanggapan dalam waktu cepat untuk menghadapi krisis. Terlebih kalau memang begitu karakteristiknya. Tapi kalau Anda mengamati suami Anda tuh lebih ke gambaran yang tadi saya ceritakan tuh yang versi yang kedua, jadi lebih dibajak oleh rasa ketakutannya, rasa tidak yakin bahwa dia mampu, atau justru kepikiran kira-kira orang mempersepsi apa. Nah, kan Anda sebagai istri dalam jarak yang paling dekat, biasanya relatif bisa mengukur suami saya ini yang mana nih. Dan untuk bisa Anda mengukur secara apa adanya, jangan ada label apa-apa dulu dalam pikiran Anda. Jadi jangan, suami saya lama banget ya, apa sih ngambil keputusannya, itu udah ada label. Kalau udah ada label, maka Anda udah kayak pakai kacamata yang memandang suami Anda selalu pakai kacamata itu. Jadi yang pakai label apa-apa, amati aja. Ini sebenarnya suami saya itu dalam posisi yang mana ya? Nah, kalau misalnya ternyata yang kedua ya, bahwa suami Anda itu terbajak, nah di situ justru Anda perlu jadi jangkar dunia nyata. Anda datang pada suami Anda dan berkata, saya I can sense gitu, saya bisa merasakan kayaknya ada ketakutan ya. Apa khawatir dengan apa komentar orang nanti kalau kamu ngambil keputusan, atau kamu khawatir dengan kira-kira nanti saya mempersepsi apa dan sebagainya. Nah, apapun cara Anda untuk mengkonfirmasi, karena Anda bisa merasakan bahwa suami saya ini yang kedua nih, ketahan sama rasa ketakutannya dan sebagainya, Anda perlu jadi jangkar dunia nyata yang mengatakan, hey, ini aman, it's okay, it's alright, tidak ada ancaman, tidak ada hal yang menakutkan. Sesuatu yang tampak menakutkan itu adanya di pikiranmu, bukan yang ada di depan kita. Karena yang ada di depan kita pasti bisa kita hadapi. Kalau ada rasa takut yang membajakmu dan menahanmu, saya ada di sini untuk mengatakan bahwa kamu aman. Kita berdua hadapi bersama, maka ketakutan itu bisa kita bisa kita atasi bersama. Jadi justru hadirlah sebagai orang yang ibaratnya suami itu yang lagi nge-freeze dan gak tahu ini tuh perasaan apa sih ini, kok saya jadi terbajak begini, dipegang sama Anda, terus si suami dibuat menoleh dan iya ya saya tuh baik-baik aja kok. Ini dunia nyata saya sekarang. Oh ternyata ada istri saya yang mendukung saya. Oh ternyata saya tuh aman ya situasi saya gitu. Karena ada banyak suami juga mengira bahwa dia berada dalam ruang tidak aman semata karena situasi dulu yang pernah dia lihat bahwa dia dalam situasi tidak aman. Itu mungkin makanya ada istilah inner child deh. Jadi lebih ke
sesuatu dalam diri Anda yang Anda dapat persepsi itu dari masa lalu Anda, tapi itu membajak sudut pandang Anda sekarang. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau situasinya yang pertama, maka yang perlu dilakukan adalah Anda berdiri di sampingnya dan oke, saya siap untuk menunggu apa hasil pengamatanmu. Nanti cerita ya. Dan untuk membantu suami itu sadar bahwa dia ditunggu, Anda minta setiap hasil pengamatan suami tolong ceritain. Mas, emang lihat lihat pengamatannya tuh apa aja sih? Nih aku tuh ngukur situasi kalau kita ngambil langkah ini, nanti kita perlu keluar modal segini. Nanti kalau kita pakai cara yang B, ada konsekuensi lainnya, kita bakal lebih capek. Nanti kalau pakai cara yang C, ada tabungan kita harus dikorbankan. Nah, minta suami untuk selalu cerita. Memang tidak harus selalu menjadikan istri teman diskusi, karena ada laki-laki yang caranya menyelesaikan masalah adalah masuk gua. Jadi nggak banyak cerita. Tapi maksud saya cerita itu adalah kalau ada hasil pengamatan yang sudah bisa kamu simpulkan, tolong cerita dulu ke saya. Jadi saya tahu jalur pemikiranmu dan saya bisa ikut menyesuaikan diri dan ikut bersiap-siap untuk melihat kira-kira arah pemikirannya ke arah mana. Kalau situasi suami Anda yang pertama. Kalau situasi yang kedua, Anda hadir sebagai jangkar dunia nyata dan mengatakan bahwa dunia ini baik-baik aja dan Anda siap untuk memastikan bahwa situasi sekitar suami juga aman. Gitu ya. Kemudian karena Anda merasa tidak segera bergerak, nah coba lihat krisisnya bertambah parah enggak dengan suami ternyata butuh waktu lama. Kalau ia bertambah parah, maka informasi bertambah parah itu Anda sampaikan sebagai data. Mas, karena sudah 3 bulan belum ada progres untuk mengatasi krisis ini, sekarang tabungan kita habis misalnya. Atau kita jadi nggak bisa daftarin anak sekolah, nggak ada biayanya misalnya. Atau ini mertua udah mulai nanya, ada masalah apa sih kalian dan sebagainya. Kira-kira kita harus bagaimana menghadapinya ya Mas. Jadi sampaikan informasi yang ada sebagai data, bukan sebagai ini gimana sih kita jadi nggak bisa bayar sekolah nih. Itu sampaikan sebagai masalah kalau kayak gitu ya. Jadi sampaikan sebagai data, bukan sebagai labeling, bukan sebagai penilaian. Jadi memang di sini perlu berlatih melihat situasi secara netral dan sampaikan itu sebagai data yang membantu suami mengambil keputusan. Dan betul bahwa kalau Anda tidak sadar dan tidak benar-benar bisa melihat mengapa ya suami itu geraknya lama dan keburu ada asumsi, betul bisa hilang respect, betul bisa hilang admiration. Ya, dugaan saya ya, itulah ujian kita, itulah ujian kita. Jadi kayak apa ya? Bayangkan Nabi Nuh itu dakwah sama keluarganya 650 tahun. Usia Nabi Nuh 950 dan kalau nggak salah tugas kenabiannya 650 tahun. Dan anaknya sendiri yang nggak mau ikut naik ke kapal, coba bayangkan. Itu kan kayak saya nggak habis pikir kok bisa sih, saya udah kurang sabar apa gitu kalau pakai bahasa kita sebagai manusia ya. Udah kurang sabar apa, udah kurang usaha apa, kok bisa sih kamu tuh kayak gitu. Nah, bisa eh, bisakah kita melihat pakai sudut pandang Nabi Nuh? Nabi Nuh itu tidak berhenti berusaha kepada anaknya, meskipun beliau sudah di dalam kapal dan anaknya di atas bukit dan nggak mau naik kapal, sampai Allah sendiri yang bilang, sudah Nabi Nuh, berhentilah. Sesungguhnya dia yang sudah milih untuk nggak mau ikut. Jadi yang nyuruh berhenti itu Allah. Jangan sampai yang nyuruh berhenti, yang nyuruh kita berhenti untuk mendukung, untuk mempercayai, untuk hormat, dan untuk admire itu adalah godaan dari diri kita sendiri. Karena persis godaannya kan di situ. Nah, jadi sekali lagi supaya Anda bisa lebih melihat situasi apa adanya, tinggalkan semua labeling, evaluasi, dan persepsi. Amati saja apa adanya, kira-kira ini situasi yang mana? Apakah ini memang tentang karakteristik suami Anda dan betul memang ada pertimbangan-pertimbangan yang sedang dia lakukan, maka tugas Anda adalah mulai menarik kesimpulan-kesimpulan pertimbangan dari suami. Kalau ternyata kejadiannya adalah suami yang di gambaran suami yang tadi, yang situasi yang kedua, suami terbajak oleh ketakutannya, oleh emosinya, oleh kekhawatirannya atas validasi orang dan sebagainya, Anda jadi jangkar dunia nyata dan Anda yang mengatakan keep sounding to him bahwa dunia ini aman. Lalu jangan lupa Anda selalu sampaikan semua informasi yang menyertai krisis itu sebagai data dan keputusan tetap di tangan suami. Justru kalau seperti ini suami tetap melihat bahwa ternyata istri saya tidak berkurang kepercayaannya kepada saya. Betul, istri itu bisa lelah menunggu kok. Istri Nabi Ayub aja pernah nanya ya sama Nabi Ayub, wahai suamiku, kan kau nabi, kan bisa ya minta berdoa kepada Allah supaya sakitmu ini disembuhkan. Terus jawaban Nabi Ayub, saya sakit gini berapa tahun sih? Oh sekian tahun. Terus kita sehat dan kaya itu berapa tahun sih? Oh sekian tahun. Coba bandingin mana yang lebih lama? Ya waktu kamu sehat sih gitu.
Ya sudah, berarti waktunya bersabar. Terus apa jawaban istrinya? Oh iya baik, saya bersabar. Kan gitu ya. Dan Allah kan kasih hadiah, Nabi Ayubnya sembuh, ganteng lagi, muda, sampai ketika istrinya ini pulang kan kaget, ini siapa? Mirip banget sama suami saya. Ya, itu ternyata suaminya. Itu kan Allah kasih hadiahnya itu luar biasa. Jadi percayalah bahwa Allah pun bahkan menjadikan penantian dan kesabaran ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menguji Anda dan menguji suami. Itu ya. Insya Berikutnya ada Allah. pertanyaan lagi kah, Teh? Ya, Ada ya? berarti satu Mana Teh? lagi dari Mbak Rima. Ya. Mohon izin bertanya, Teh, bagaimana jika ada permasalahan trust issue menjadi sangat berdampak ketika harus patuh, taat, percaya? Lalu bagaimana cara menghadapi suami yang temperamen dan mudah tersulut emosi? Sudah sering menjadi air, tapi masih saja kadang kelepasan, Teh, terlebih jika menyangkut anak-anak. Iya, memang. Sungguh ya, saya tarik nafas panjang dulu. Ini memang berat. Pertama, kalau situasi seperti ini, pertanyaan justru sering saya ajukan dulu pada sang istri ya. Apakah Anda melihat suami Anda masih on the track? Yang tadi 3 ukuran tadi. Apa tadi? Apakah suami Anda masih sholat 5 waktu dan selalu mengusahakan sholatnya di masjid? Kalau iya, berarti lulus saringan pertama. Apakah suami Anda selalu berusaha membawa harta halal? Memastikan, lebih tepatnya, selalu memastikan membawa harta halal, jelas-jelas menjauhi yang haram, dan terlepas sudah berhasil atau tidak, barangkali tidak tahu, ya pokoknya berusaha menghindari yang syubhat. Kalau iya, berarti lulus saringan kedua. Yang ketiga, apakah jelas punya tekad yang kuat untuk mendidik istri dan anak? Karena ini adalah ciri pemimpin. Kalau iya masih terlihat tekad kuat tapi belum belum sempurna, oke berarti lulus saringan ketiga. Maka kita bisa berdoa, ya Allah, saya melihat sebenarnya suami saya masih on the track, tapi dia punya masalah emosi, gitu ya. Nah, pada dasarnya manusia kan tidak terlahir temperamen. Maksudnya temperamen tuh sebutlah pemarah gitu ya. Manusia nggak terlahir pemarah kok. Semua bayi itu terlahir lucu, menggemaskan gitu ya, dan menyenangkan orang. Jadi kita lihat kira-kira ini tuh proses beliau itu gagal dalam mengelola emosi. Terjadinya kapan ya mulainya? Begitu. Dan lihat juga dalam sejarah pernikahan Anda, apa hal-hal yang saya lakukan yang saya sadar ataupun tidak saya sadari ternyata memperparah pilihan cara suami saya bereaksi terhadap perasaannya gitu. Apakah tindakan-tindakan saya tanpa sadar, saya itu bukan jadi air tapi jadi bensin misalnya. Ya sekali lagi kan karena tidak tahu, namanya juga masih proses adaptasi. Kalau iya, coba dipetakan apa ya tindakan-tindakan saya yang ternyata memuju suami saya. Nah, lalu ketika suami lagi tenang nih, suami lagi tenang, maka kita bisa mulai obrolan. Misalnya, ambil satu momentum paling emosional dari sikap suami Anda yang Anda rasa paling mengganggu, paling menghambat, paling menjegal proses pertumbuhan, atau paling berdampak pada anak-anak. Ketika suami lagi tenang, ceritakan pakai yang 3 fakta tadi. Misalnya, 2 tahun lalu di bulan November, tanggal 3, jam 8.45, oh itu ya perempuan tuh kayak gitu. Will not forget, pasti gitu. You're forgiven but not forgotten gitu ya. 2 tahun lalu di bulan November, tanggal 3, jam 8.45, kamu mukul saya. Misalnya ya, Mas memukul pipi saya sampai memar. Dan anak pertama kita lihat. Waktu itu anak kedua belum lahir. Anak pertama lihat dan dia teriak dan menangis. Itu fakta ya. Nggak bisa ditolak. Saya merasa sangat ciut ketika Mas mukul saya. Saya merasa sangat rendah karena cara Mas mengingatkan saya. Saya merasa sangat tidak berharga karena saat itu saya tidak merasa sebagai istri. Saya merasa sangat kecewa kenapa suami yang saya yakini bisa jadi imam memperlakukan saya dengan kasar. Saya merasa marah karena saya lihat sebenarnya saya tidak perlu diperlakukan sampai sekasar itu. Saya merasa heran kok bisa ekspresi emosimu sangat berlebihan seperti itu. Saya merasa bingung mengapa alur emosimu sedemikian cepat lompat ke respon semarah itu. Terus sebutin satu-satu. Saya merasa apa karena apa? Saya merasa apa karena apa? Saya merasa apa karena apa? Karena ini semua disampaikan sebagai data, tapi pasti berkaitan dengan emosi Anda. Anda mau nangis juga nggak apa-apa. Tapi sampaikan, runut. Ini memang tantangannya ya. Ketika Anda membahas sesuatu yang berat, can you keep your voice with a good tone? Ya nggak perlu bentak-bentak, ngomong aja sebagai data.
Karena laki-laki itu lebih nangkep data daripada nangkep emosi. Bahkan ketika laki-laki itu empati kuat sekalipun, dia butuh dengar data dari istrinya. Karena suami harus mengambil keputusan. Semakin banyak data yang dia dapatkan, itu akan semakin komprehensif lah gitu ya pemahamannya. Habis cerita perasaan, baru cerita pemikiran. Ternyata dengan kejadian saat itu, yang mana rasa sakitnya masih membekas di ingatan saya, membuat saya jadi susah untuk percaya 100%. Sampai titik tertentu ternyata ada hal-hal yang membuat saya tertrigger untuk mempertanyakan keputusanmu. Itulah yang terjadi. Jadi kayak itu tuh pendapat saya tuh, ternyata itu loh yang terjadi gitu. Terus bisa tambahkan juga menurutku kita perlu rekonsiliasi dan memperjelas dan memaknai ulang kejadian yang dulu itu apa. Kalau memang itu benar-benar dianggap sebagai kesalahanku, sebagai istri yang nusyuz, ya, yang saya pahami, nusyuz itu bukan dengan dipukul, dengan pukulan yang membekaskan luka atau bekas, dan bukan di area yang terlihat. Itu nusyuz. Dan nusyuz itu adalah perempuan yang udah nggak bisa dikasih tahu apa-apa sama suaminya. Misalnya si istrinya selingkuh gitu ya, udah diingetin, udah dimediasi, udah pisah ranjang, udah nggak dikasih nafkah, pokoknya segala macam cara lah, tapi tetap aja dilakukan. Nah, itu namanya nusyuz. Itu boleh dipukul. Nah, jadi bilang, kalau menurutmu saya waktu itu berperilaku nusyuz, maka yang saya tahu seperti ini. Still, ini harus di-clearkan. Tapi kalau menurutmu tindakanmu yang berlebihan, yuk kita bahas ke depan. Kalau kamu mau marah, apa ekspresi yang bisa kita terima bersama? Misalnya, aku masih bisa terima kalau kamu gebrak meja, misalnya. Atau kamu lempar, ini satu bantal ini saya persiapkan buat kamu lempar-lempar kalau marah. Jadi kita sama-sama perlu menyepakati apa ekspresi emosi yang kita sepakati bersama gitu. Contohnya dalam komunikasi saya sama suami, kita sama-sama menyepakati kalau kita perasaan benar-benar lagi nggak enak atau membahas sesuatu yang berat, nggak akan ada yang pergi. Ya kita stay there. Mau gimana, mau nangis, mau gimana juga ya tetap di situ dibahas. Dan bisa membatalkan rencana berangkat kemana atau batal kerja hari itu, pokoknya di situ gitu. Dan itu sesuatu yang kita sepakati bersama. Nah, jadi Anda perlu sampai ke titik itu menyepakati bersama gitu ya. Dan jangan pernah ini belok ke topik kedua yang masih nyambung. Jangan pernah mempertahankan pernikahan karena Anda kasihan sama anak, tapi Anda membiarkan situasi di rumah kacau dari fitrah. Jadi demi anak saya nggak apa-apa deh jadi korban KDRT suami misalnya. Aduh maaf, itu menyampaikan pesannya tidak selaras fitrah sama anak. Jadi kalau Anda memilih bertahan apapun situasinya ya, KDRT salah satunya, maka ya Anda do something kepada suami Anda. Contohnya pakai cara-cara dicicil seperti yang tadi saya contohkan. Tentu sampai titik tertentu ya kan? Sampai di mana Anda sudah bisa berkata bahwa oh ya ini kayaknya udah nggak bisa dilanjutin. Makanya tolok ukurnya yang 3 tadi. Saya bahkan pernah ketika tolok ukur 3 tadi udah nggak lulus, suami Anda sholat nggak? Enggak, dia pernah sholat, bahkan dia ikut aliran sesat. Oke, apakah hartanya halal? Enggak sih, dia ikut judi, terus uang hasil judinya dia kasih ke saya. Saya sampai mikir kan, terus itu apa dia berniat mendidik Anda? Enggak, dia punya selingkuhan, dia datangnya ke selingkuhan. Itu ngapain Anda nikah sama dia gitu ya? Saya sampai bilang gitu, terus saya bilang ya, apa alasan syar'i Anda mempertahankan pernikahan? Nah, jadi lihat itu contoh titik ekstrimnya. Oke, nah Anda ada di kondisi yang bagaimana, Anda yang lebih tahu, dan cara yang bisa Anda sampaikan pada suami seperti yang tadi saya contohkan. Gitu ya. Maaf ya jawaban saya panjang-panjang. Udah 21 28 teh bagaimana? Aduh kasihan nih ibu-ibu bisa ditanya sama suaminya. Zoom apa tuh lama banget. Iya, soalnya ngeflow banget ya Teh ya, kalau udah ngobrolin soal rumah tangga, soal istri gitu ya Teh, kita juga ngedengerin tuh kayak ngeflow banget. Nanti gimana gini aja ya Teh ya, kalau ada pertanyaan lagi mungkin di grup aja kali ya Teh ya, soalnya udah Iya jam bisa aja ya. segini. Iya betul. Iya. Ayo sebelum kita di warning. Eh, Nanti juga minggu depan kita ketemu lagi ya Teh ya, yang di Insya Allah. seri yang kedua teman-teman. Mungkin kita tutup dulu kali ya buat yang hari ini seri pertama bersama Teh Alma dan juga tadi sharing-sharing dengan Kak Afni. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dan dengan Mbak Eka ya Teh ya. Mbak Eka Iya Gobel yang siap. akan sharing. Teh.
Jazakillah khair Teteh dan teman-teman semua, Kak Afni. Eh, mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, Kalau ya ada Robbal salah-salah kata, mohon maaf. Saya undur diri dan ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khair, Hatur ibu-ibu. nuhun Selamat semuanya. beristirahat. Terima kasih Teh. Izin Waalaikumsalam saya wabarakatuh. tutup ya Teh. Lift saya Siap. tutup. Bismillahirrahmanirrahim.